Halo, siang. Piye kabare? Siang Cici cantik. Iya, aku dipuji cantik mulu sama makeup artisnya. Jadi malu. Ya aku udah lepas sama bos lama. Ya udah mudah-mudahan dapat bos baru. Sambil makan seperti biasa. Biar kalian ngiler melihat makananku. Iya, Mami. Ini after you ban. Mau nggak sayang? Roti butter itu. Mau nggak? Kamu akan menyesal kalau kamu bilang tidak mau. Tidak pernah mamahmu menawarkan makanan yang tidak enak. Alden aja yuk. Mau nggak, Den? Boleh. Sini cepet, Den. Coba deh. Boleh. Kan? Coba deh. Apa itu? Namanya apa? Makan aja enak. Namanya nih roti after you ban. What do you think, Alden? Enggak. Kok enggak? Nah, mau sih. Mau terus? Nah, tapi bentar. Oh, itu enak dong. Doain doain terus kok biar kamu waras. Lagian kamu pusing banget sama bosmu, nggak cocok ya udah ganti bos kan gitu aja. Kerjaan mah banyak, mau apa enggaknya. Ya apa pesan Tuhan untuk saya hari ini? Jangan emosi-emosi. Emosi ya bawaannya. Biar Cece aja yang marah, kamu jangan. Soalnya kok Cece marah cepet hilang. Kalau kamu marah kan lama hilangnya. Ya saya marah paling 30 menit lah paling lama. Itu juga kalau marahnya udah besar-besaran banget. Makanya anak-anak saya ini enak. Jarang dimarahin jadinya kan. Bapaknya kalau emosi doa. Bapak saya kalau suami saya tuh kalau kesel sama anaknya, dia nahan biar nggak marah sama anaknya, dia doa. Enak banget nih anak dua makanya. Saya juga lebih banyak diem yang kayak ya udahlah gitu. Kecuali udah keterlaluan banget baru ngomong. Kita ini orang tua menjaga mental health anak-anak, nggak menjaga mental health kita nih lama-lama kita ngerok. Nggak sih, tapi mereka baik kok. Ya namanya anak kecil ada aktif-aktifnya tuh wajar. Cuman kadang-kadang aktifnya ini pengen diketak juga ya. Karena aktifnya tuh kalau lagi bepergian tuh khawatir mengganggu orang lain lah. Tapi intinya gimana kita bisa punya anak yang bahagia. Gimana intinya kita tuh bisa juga punya anak yang mentalnya sehat, yang mereka bisa bertumbuh dengan baik adalah orang tuanya jangan emosian. Orang tuanya jangan stresan. Orang tuanya pengendalian dirinya mesti ratusan kali. Saya nggak mau bilang 2-3 kali, nggak, itu ratusan kali. Ya, karena susah banget emang. Pesawat siapa itu ada 38. Kontrol dirinya. Apalagi anakmu kalau sudah masuk usia rebel age. 8 tahun ke atas itu dia sudah mulai pinter nyaut-nyautin kamu. Alden, kalau pisangnya udah selesai dimakan, mami nggak mau itu pisang ada di lantai seperti itu kulitnya. Dan itu Alden, tolong dibuang ke trash bin, oke? dan aku ketemuin pesawat. Kalau kita jadi orang tua emosian, udah dah nggak ada harapan dah. Lihat nih, Dan. Anaknya pasti luka batin terus. Kalau kamu masih ada luka batin kayak suami saya, berarti doanya masih intens. Karena suami saya tuh kalau dia kesel sama anak yang satu ini, Kayak Mami. dia doa. Untuk kontrol dirinya dia tuh doa. Dia denger lagu pujian yang saya masukin di Spotify itu, dia dengerin itu, terus dia doa. Dia diem, dia doa gitu. Kadang dia bilang sama anaknya, papi doa dulu. Mukanya udah nggak enak tuh. Mukanya udah nano-nano. Karena kan nahan emosi, jadi mukanya udah marah gitu. Tapi dia nggak pernah langsung kayak kita mukul anak, nggak. Bentak juga itu sesekali banget kalau udah keterlaluan sekali.
Tapi pada intinya adalah Anda kontrol emosi Anda, kontrol diri Anda supaya nggak anak ini jadi pelampiasan. Karena sebenarnya anak ini tidak ada anak yang nakal ya, anak yang aktif ada. Anak yang kategori nakal tuh apa? Mencuri itu nakal, ya. Misalnya dia juga anak yang suka main tangan aja sebenarnya itu tuh terbentuk juga dari sehari-hari dari keluarga ya gitu ya. Mungkin lebih ke anak-anak yang kalau anak nggak bisa dikasih tahu, memang kita itu usianya mereka harus kasih tahu terus. Kadang-kadang itu capeknya. Karena mereka masih ada penasarannya, masih ada keponya gitu. Saya rasa tidak ada ya manusia yang dilahirkan nakal ya. Yang membuat anak-anak itu jadi nakal tuh karena orang tuanya sih yang kurang memberikan kasih sayang. Mereka biasanya caper gara-gara itu. Kalau anak lari-larian gitu masa nakal sih? Nggak nakal lah. Nggak ono anak gue sing meneng gue rono. Cuman sebisa mungkin kan dipanggil, jangan gangguin orang. Mainnya agak jauh dikit misalnya gitu. Tapi tak rasa nggak ada anak yang duduk nengil diam kecuali kamu kasih iPad lo ya. Beda itu. Biasanya bakal diam dia. Cuman yang nggak bagus juga, makanya kasih, nggak mungkin anak kita jauhin dari teknologi, tapi harus dibatasi. Kelatan nih lagi Kelatan. Cepet. Alden nggak mau lagi. Enggak. Kok gitu sih, Dan? Kamu seleranya brokoli kasih roti gini kamu nggak mau? Heran. Ya aku ketempelan setan atau jin? Pertanyaan apa itu, Bona? Apa sih bedanya setan sama jin? Jin itu kaum-kaum kayak kalau setan itu bisa jadi roh-roh gentayangan gitu ya. Kalau jin itu yang emang diciptakan Tuhan kayak Gundurwu gitu. Emang lu maunya ketempelan yang mana? Lu kok bangga banget sih lu kesetanan? Pertanyaan dari awal lu udah langsung memvonis diri lu kesetanan, gimana sih? Konsep pertanyaan lu tuh. Kayak sekarang masalah yang paling banyak tuh stres ya, Cek. Itu sumber utamanya. Dari stres jadi emosi. Marah. Kalau ente nggak stres, ente nggak emosian, sayang. Sebenarnya rambut gelap juga cantik, tampak seperti masih bocil. Asik, masih bocil. You want? Kalau yang terang terkesan dewasa dan fashion. Gitu. Kamu sayang nggak sih sama Mamimu? Sayang. Apa buktinya rasa sayangmu sama Mami? Sayang lah. Bagaimana itu rasa sayangnya sama? Sayang. Kamu ini. Suami saya udah pinter loh. Emansipasi loh dalam menjawab loh. Saya bangga. Kan saya suka godain dia. Saya ini sebenarnya disayang nggak sih? Saya gitu. Saya ini disayang nggak sih? Saya suka gitu-gitu. Kok saya ngerasa nggak disayang ya? Ntar saya bilang gitu kan. Kalau dulu kan dia kan jawabnya, sayang. Gimana nggak disayang sih? Gitu-gitu. Sekarang jawabannya dia emansipasi. Tadi kan saya bilang gitu, saya berdiri dekat dia, saya bilang, saya ini disayang nggak sih sebenarnya? Kok kayaknya saya ngerasa nggak disayang ya? Terus dia sambil abis minum air, dia menoleh ke saya, dia bilang gini, kalau kamu ngerasa nggak disayang, berarti kamu itu buta hati. Emansipasi loh jawabannya. Dia bilang kalau tidak merasakan disayang itu, tidak merasakan kasih, berarti buta hati. Pinter juga. Takjub saya, kok emansipasi jawabannya. Mungkin tuh bisa dijadikannya untuk cowok-cowok yang nanya, yang sering ditanyain sama ceweknya, kamu sayang nggak sih? Nggak tahu perempuan kok suka nanya kayak gitu. Bilang kita tahu sih kita disayang, cuman kita banyak tingkahnya. Konsep manunggaling kawulo gusti, bener nggak sih? Say, bahasanya Indonesia aja kenapa sih, Say? Aku nih bisanya Jawa-Jawa yang Jawa daily, tahu nggak? Kalau Jawa halus nggak bisa. Milana, siapa nasihat buat saya galaumu tuh loh? Galau sama bingungmu tuh. Nathan, do you want? It's just 1985. Lunas terawang deh, ngapain dia terawang-terawang? Banyak kesedihan, kegalauan. Kamu nih orangnya perfeksionis.
Sehingga kalau ada kesalahan sedikit, bahkan ke dirimu sendiri, kamu tuh kayak nggak suka gitu, nggak bisa terima. Halo C, kenapa ya duitku kadang cuma numpang lewat? Zaman sekarang semua duit gitu, say. Masuk rekening kita, langsung kita harus bayar-bayar, say. Take a bath, mandi. Biarpun kamu nggak ikut pergi, kamu mandi berdua. Nggak mau, Mami. Kalau nggak mandi tuh jorok sekali, kesetanan kali orang nggak mandi. C, bolehkah kita sebut nama anak-anak kita dalam doa? Flowers. Pertanyaan yang aneh sekali. Kalau bukan kamu yang menyebut nama anak-anakmu dalam doa, terus siapa yang mau menyebutkan nama anak-anakmu dalam doa? Pertanyaanmu itu ini sebenarnya apa? Apa pertanyaanmu ini yang sebenarnya nggak perlu dijawab? Tentulah kita harus mendoakan anak-anak kita. Dan Om Syut siapa yang kalah? Dan Om Syut. Tapi sepertinya masalah ekonomi nggak stabil juga jadi pikiran C mentok semua, betul. Saya setuju banget, Ibu. Ya, kita bicara ketuhanan tapi kita realistis, hidup butuh duit. Ya, makanya ya kita harus berhikmat dan bijaksana dalam mengelola keuangan kita. Ya, jangan lebih banyak gaya daripada banyak uangnya. Susah hidupnya. Ya, kalau dari dulu tuh saya tuh punya prinsip gini. Saya tuh kan dari dulu selalu harus pakai handphone yang terbaru serinya. Kan terbagus lah ya menurut saya. Setelah nikah aja tuh saya udah mulai berkurang, bisa ganti handphonenya tuh setelah 2-3 seri muncul. Kalau dulu nggak, setiap baru saya pasti ganti. Tapi saya punya prinsip gini, saya tidak akan membeli barang yang isi rekening saya tuh langsung habis. Jadi misalnya saya beli handphone harga 20 juta, minimal pertama handphone ini bisa menghasilkan uang untuk saya, itu dulu. Kalau enggak ya jangan, apa faedahnya. Kalau beli buat gaya-gayaan aja tuh nggak ada gunanya ya. Saya harus dapat gaya dan saya harus dapat fungsinya saya paling utama ya, sambil buat kerja gitu kan. Yang kedua, jumlah saldo saya itu minimal loh ya, 10 kali dari barang yang saya beli. Itu minimal. Kalau punya lebih banyak ya lebih bagus. Dan tetap lihat fungsinya. Jadi biarpun orang bilang, si Cece tuh boros banget. Cece beli tas begini, beli tas begitu, beli ini, beli itu. Saya punya pengaturan keuangan saya. Gitu. Dan saya dari dulu nggak biasa nggak pegang duit. Jadi saya nggak pernah jor-joran abisin apapun itu gitu ya. Ya tahulah kapan harus berhemat, kapan boleh belanja gitu kan. Harus pinter-pinter lah Bu, harus berhikmat dan bijaksana, itu paling penting. Gitu. Kalau enggak sih ya, seberapa banyak pun duit dikasih ke kita itu bakal habis. Apalagi kalau ngikutin gengsi, ngikutin gaya. Jangan deh, jangan banget. Ekonomi terus bener-bener dijaga, diolah dengan bijaksana. Karena ingat satu hal, uang yang udah keluar dari dompetmu itu nggak akan kembali ke kamu, ya. Kalau kamu tidak bijaksana. Tapi kalau kamu bijaksana, kamu bekerja, kamu pintar mengelola, segala yang keluar dari kamu akan jadi berkat. Gitu. Siang Cece, memang Cece seneng ngeledek dan pasti buat ketawa Cece. Ya. Ya saya tuh emang suka gangguin suami saya. Soalnya kan orangnya serius banget suami saya tuh. Orangnya tuh kayak lagi mikirin cicilan yang nggak ada. Nggak tahu apa yang dipikirin. Padahal nggak ada cicilan. Tapi kenapa dia berpikirnya keras sekali gitu loh. Karena dia emang tipe perfeksionis, tipe pemikir kan, problem solving banget. Jadi ngapain juga tuh dia tuh mikir. Kayak saya kadang-kadang saya mikir kok otak lu seruat itu ya gitu loh. Ini udah ya, Mami taruh di kulkas ya. Udah. Taruhin dong Dan. Ini nak Den. Aku tolongin bantuin kulit. Cium dulu aku. Tapi bukankah kita hadir sebagai istri itu kan menyeimbangkan. Jadi kalau suaminya tuh serius, ya kitanya harus bercanda-bercanda juga. Makanya saya sering godain suami saya. Kamu tuh karena nikah sama aku aja, kamu tuh ketawa-ketawa, kamu tuh bahagia gitu. Karena saya tuh suka banget nyandain dia, suka banget saya tuh ngomong-ngomong yang lucu-lucu gitu, goda-godain dia. Tapi hidupnya serius banget, say. Kasihan banget dia tuh, kasihan. Suami saya tuh kasihan dia. Akan keseriusannya dia tuh kasihan ya. Nggak cukup.
Bisa deh, bisa. Susunya diangkat. Masukin dulu kuenya, susunya taruh di atas kue. Seperti papi tadi masukin. Dan dapat sikat. Susunya ditidurin. Dan nih. El Nathan, help your brother. Pau, aku gimana? Amarahnya besar sekali. Ini tadi. Ya, kamu tuh self controlnya sangat kurang loh. Jawaban komik itu juga dapat wangsit efek rajin berdoa yang lama, Ci, kayaknya ya. Tadi El sempat Iya. Dia sudah lelah terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan istrinya gitu. Kemarin malam live malam sekali bahas apa kemarin? Bahas apa ya kita kemarin ya? Guston, kalau kamu tanya aku sebenarnya habis ngomong aku lupa loh apa yang diomongin tuh. Kadang-kadang ya, kalau suami saya lagi mau posting cuplikan live gitu, saya aja ngedengerin ulang live saya tuh ngomong apa sih saya gitu. Sakit banyak yang disuruh sampaikan. Kadang dari pertanyaan kalian kan ada penjelasan-penjelasan, ya kan? Berarti dia selama ini nggak berdoa sebut nama anaknya. Nah itu agak antek-antek juga nih rekan-rekan kita di live ini ya. Ceger, saya sering kambuh diobati apa? Minum Devara aja. ada sendok nggak? Oh bahas warisan kemarin tuh katanya. Ada nggak sendok? Hah? Omil Mir, namamu susah banget. Cie, liatin aku ya Cie, kesedihannya besar. Galau, sedih, bingung, ngerasa kesepian. Tuh dia. Aku tuh kecewa lu kemarin. Aku lihat artis yang aku suka, yang menurutku dia cantik. Ternyata nggak secantik itu. I'm disappointed. Maksudnya nggak secantik itu tuh karena make upnya tebel. Terus auranya aura-auran banget. Astaga. Asli auranya aura-auran banget. Amarah, frustasi, sedih, ruwet. Nah, editan sih enggak. Mungkin kalau kena kamera, kalau di foto kan cahayanya beda ya, Ci ya. Cuman aslinya tuh jadi make upnya kayak tebel gitu loh. Nggak senatural itu. Terus yang paling bikin aura-auran tuh auranya dia sih. Kalau dilihat di foto tuh jadi mendingan, nggak sebesar itu energinya kan. Tapi begitu lihat langsung, astaga, sampai saya bilang kok abu-abu gini sih, surem banget auranya. Ternyata emang yang dari hati tuh mempengaruhi banget ya. Realistis kan Cie, bukan berarti kita istilah mengejar duniawi. Enggak dong, nggak mengejar duniawi, tapi mengolah gini loh. Tuhan tuh memberi kita berkat tuh tentang hal-hal kebutuhan duniawi. Kalau kita olah dengan baik, itu bukan namanya mengejar duniawi. Kalau kamu lupa Tuhan, fokus hidupmu duit kayak dulu diri saya, itu baru namanya mengejar duniawi. Itu baru salah. Ya. Bu Ami kerja, saya kerja. Neneknya Bu Ami dulu ya kerja. Cuman kerja itu untuk bisa hidup dengan baik, tau gak? Nggak ada Tuhan suruh kamu pengangguran, nggak ada Tuhan suruh kamu males. Tuhan suruh kita tuh berhikmat. Bahkan di kitab Amsal juga diajarkan kok mengelola harta benda itu seperti apa. Baca kitabnya. Obat Devara bisa dibeli di mana, Cie? Link di profile sayang. Kamu bisa klik link di profile, atau kamu chat admin bilang mau beli Devara. Itu tokcer banget buat kalian yang punya luka lambung, asam lambung, peradangan. Kemarin saya radang telinga saya sampai sakit kan, di dalam gendang telinga loh. Saya kalau radang tuh telinga, terus di sini nih sakit. Tapi nggak bertobat, makan rujak, makan popcorn, makan cici. Terus suami saya bikin saya Devara. Itu langsung berkurang loh sakitnya, peradangan. Jadi saya kalau sakit tenggorokan, minumnya itu. Sama juga untuk asam lambung. Karena sebenarnya kandungannya bisa untuk keduanya. Susan online 99, Ci liatin aku dong. Nih tak liatin. Banyak kepahitan. Ada kebencian. Banyak pikiran juga, stressful. C, untuk saraf kejepit pakai minyak apa Cece biar angkat area kaki? Kasfama saraf kejepit. Balurnya dari kaki sampai pinggang agak atas dikit kalau kamu. Kalau pinggang kan di sini. Kalau kamu lebih atasan dikit. Pertengahan punggung, tuh ya. C, suamiku 4 bulan lalu meninggal. C, lihat saya bagaimana. Ada rasa bingung, galau,
nggak tahu harus gimana. Itu aja yang dominan. Jadi saya sering diganggu oleh orang-orang rekan. Maksudnya orang-orang rekan gimana? Cici bisa bantu saya karena saya kena sihir. Ya bisa aja kalau Tuhan memperkenankan. Pembersihan diri deh. Otaknya error sekali nih. Ketakutannya banyak. Emosinya naik turun. Ini ya, Meisa kan nanya nih, sering diganggu sama rekan-rekannya. Saya harus bagaimana? Kalau kamu diganggunya secara spiritual, dalam artian santet, guna-guna, dan lain sebagainya, which is sebenarnya saya nggak lihat itu. Kalau kita dapat gangguan seperti itu, kita hanya bisa mendekatkan diri ke Tuhan. Kita nggak bisa membalas apapun, biar Tuhan yang memberikan penjagaan dan perlindungan. Tapi, kalau kita diganggu oleh manusia ini di depan mata kita, dia bertingkah, saran saya stand up for yourself. Berdiri untuk dirimu sendiri, kamu tanya ke mereka. Ngomong dengan cara dewasa, dengan baik-baik. Kamu apa maksudmu, kenapa kamu seperti ini? Ya. Karena saya adalah orang yang berani mengkonfrontasi orang lain. Saya nggak suka main belakang. Diem. Dia kok giniin saya ya? Anyu, komplain di belakang. Tolongin mah. It's not me. Saya akan berdiri tegak untuk harga diri saya. Ketika saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak jahatin orang lain, saya akan melindungi diri saya. Jadi saya akan konfrontasi mereka. Maksudmu apa? Kamu ngomong begini-gini ini maksudmu apa? Saya ngomong baik-baik sih. Nggak baku jambak, baku hantam nggak. Karena orang-orang seperti itu, dia hanya berani main di belakang. Kalau kamu konfrontasi dia, pasti diem dia. Dikep, nggak berani ngapa-ngapain. Nanti dijadikan gosip karena mereka berkelompok, biarin. Mau mereka berkelompok, mereka sendiri, kalau orang mulutnya rusak, hatinya rusak, mereka akan tetap rusak. Ya? Nggak usah peduli. Kalau saya nggak peduli. Yang penting saya tahu diri saya benar. Orang mau gosip kayak apa juga emang gue pikirin. Fakta akan terlihat kok, kebenaran akan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Nggak berteman sama yang tukang gosip nggak apa-apa. Ngapain berteman sama yang toksik? Berteman sama yang sorry tuh saya sampah-sampah kayak gitu. Mendingan sendirian. Saya dari dulu di kantor jarang bergaul. Karena pertama saya introvert. Yang kedua memang saya nggak punya masalah sih sama mereka ya. Saya jarang bergaul jadinya. Kalau teman-teman saya dulu mungkin takut ngajak saya bergaul itu karena mereka ngelihatnya ini orang kayaknya gayanya beda gitu. Kalau diajak ke tempat biasa mungkin mereka sungkan sama saya. Padahal saya mah ikut-ikut aja. Buat saya tuh nggak jadi masalah. Cuman ya memang kalau diajak nongkrong di pinggir kayak Circle K dulu, Indomaret gitu, saya nggak mungkin mau lah. Tapi misalnya kamu kayak ngajak makan rujak, warungnya biasa gitu, saya pergi. Saya mau ikut makan gitu. Makan siang, warungnya biasa, saya makan. Cuman kalau nongkrong di pinggir Indomaret tuh nggak tahu ya kenapa ya. Kayak merusak citra diri banget nggak sih? Apalagi waktu itu saya S2, diajak nongkrongnya di pinggir Indomaret. Kenapa kita nggak ke kafe yang biasa-biasa aja? Bukan Indomaret, dulu temen saya Circle K. Jadi saya selalu menghindar sih kalau diajak nongkrong di depan Circle K itu kayaknya. Gimana kalau ke Jeko gitu ikut. Nanti kakak saya ngeliat saya nongkrong depan Circle K gimana gitu. Nanti dijadikan gosip karena mereka berkelompok. Betul, semakin gila. Sebenarnya bagus sih seperti Cece. Kalau aku nggak peduli, soalnya orang mau gosipin aku tahu diriku. Aku kenal diriku. Dan aku kerja tuh aku kerja gitu loh. Dulu saya magang di kantor notaris. Yang lain itu ngerjain satu akte sehari. Saya tuh aktenya dia nggak beres berapa lama tuh saya kerjain aja terus. Saya kerja ya buat kerja. Saya kerja nggak peduli. Bahkan waktu itu notaris itu bilang gini, coba bantuin kerjaannya yang ini tuh ada aktenya yang belum beres, gini kamu rapiin. Saya bilang, Pak, saya nggak enak sama orangnya. Kalau saya ngambil kerjaannya dia, ntar kesannya kok kayak saya nih sok-sok ngelangkahin. Karena dia pegawai tetap, saya pegawai magang gitu loh. Dia bilang, oh nggak, saya yang suruh kok. Karena tuh orang kerja nggak beres-beres.
Ya udah, saya fokusnya kerja aja. Mau dia suka sama saya, mau dia nggak suka sama saya. Pertama, dia nggak ngegaji saya. Kedua, saya resign dari situ juga nggak jadi masalah buat saya. Jadi kalau lu nggak suka sama gue, ya udah, no problem. Orang nggak suka sama saya nggak makan dari mereka. Saya nggak butuh lah, intinya kayak gitu ya. Jadi ya masih banyak orang yang baik sama saya daripada saya makan hati sama mereka, sama tingkah-tingkahnya mereka gitu. Belajarlah hidup tuh untuk cuek tuh. Saya tuh orangnya terlalu cuek. Saya hanya peduli dengan orang-orang sekitar saya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikir tentang saya. Dulu saya pedulinya itu. Tapi kalau orang di luar lingkup kehidupan saya, kayak suami, anak-anak, orang tua saya, saudara-saudara saya, teman-teman baik saya gitu ya, saya tuh cuek banget. Lu mau ngapain di situ, lu mau koprol, lu mau salto, lu mau jungkir balik, gue nggak peduli. Bisa begitu saya jadi orang. Saya nggak urus hidupnya orang. Jadi kalau ada orang yang GR bilang, si Siska gosip-gosipin saya, nggak usah GR lu. Gue nengok hidup lu aja udah males. Gue ngeliat muka lu aja, gue kalau pas ketemu doang, atau pas lu lewat di sosmed, itu pun gue slide aja langsung. Apa yang menariknya dari hidup kamu? Saya sudah tahu luar dalam hidup kamu nggak ada yang menarik. Nggak, masalahmu emang banyak, stresmu banyak. Itu aja. Saya sih tahu ya, saya ini bisa ngeliat hati orang, bisa ngeliat pikiran orang. Apa yang mau digosipin dari kamu? Nggak ada yang bagus dari hidupmu. Sebenarnya hidupmu tuh ruwet banget semuanya. Kowe nggak bahagia. Jadi nggak usah ngerasa kowe tuh digosipin. Apalagi sama saya. Jangan kegeeran gitu. Nggak usah kamu cerita, saya nggak usah dengar gosip dari orang lain. Saya udah tahu kok. Faktanya seperti apa saya udah tahu. Saya diem. Orang bohong depan saya tahu kok. Yang pamer bilang saya beli kapal, beli ini, beli itu. Saya liatin aja dia. Kapal dari Hong Kong lu beli. Dia ngeliatin saya juga, di hatinya nggak enak. Karena dia tahu kali saya tahu dia bohong. Saya nggak nyautin apapun, saya liatin aja. Orang punya masalah sama suaminya, saya tahu, tapi saya diem. Saya cuma bilang sama dia, ya kamu pinter-pinter lah atur keuanganmu. Jangan kamu tuh boros-boros, tabung juga. Suami kan nggak bisa diharapin terus. Terus dia nanya saya, emang kamu tahu apa tentang suamimu? Ya saya tentang suamiku, dia bilang gitu. Karena dia tahu kan saya bisa lihat-lihat gitu. Saya Tuhan kasih tahu saya bilang, ya kamu kan istrinya, kamu pasti tahu lebih tahu tentang suamimu. Jadi saya tidak mau juga menimbulkan gosip atau apa gitu ya. Jadi udahlah. Saya kasih tahu ya, hidup orang lain tuh lebih kacau daripada hidupmu, makanya mereka tuh bergosip. Mereka lagi cari hiburan. Mereka tuh hanya menggosipi orang yang kelihatannya menarik. Berarti puji Tuhan kalau kamu tuh menarik. Saya yang gosipin banyak loh. Kamu kira saya nggak tahu apa aja omongan orang di luar? Tuhan kasih tunjuk kok digosipin apa. Biarpun mereka senyum depan saya, tapi pikirannya apa, Tuhan kasih tunjuk. Beneran. Tuhan kasih tunjuk semua. Saya tapi nggak peduli lu ngomongin gua di belakang, ya sudah. Yang penting apa? Kita benar di mata Tuhan, itu aja kunci kehidupan tuh satu. Kalau kamu di mata Tuhan kamu melenceng, itu yang bahaya. Di mata manusia terserah mereka. 1000 kepala 1000 pandangan yang berbeda. Kamu lihat aja, pilih presiden aja. Ya. Kenapa orang berantem semua masalah pilpres? Ada 3 kandidat, 3-3-nya baku hantam. 3-3 pendukungnya baku hantam, ya nggak? Bahkan ada yang tipenya netral kayak saya. Sebetulnya saya tipe netral, nggak mau ikut ribut gitu. Yang netral aja salah juga di mata mereka. Gak ikut ini awas segala macam. Cerewet lu. Karena lu suka aja lu ribut, belum tentu pilihan lu bagus semuanya, belum tentu. Itu contohnya, ya. Jadi nggak usah peduli, nggak usah peduli. Kamu ya. Saya jangankan kayak gitu, ngelihat muka orang di luaran aja saya nggak bisa inget loh. Enggak. Kecuali saya sering lihat mukanya, misalnya kayak Kabuki gitu kan, sudah berapa kali ketemu, fotonya saya lihat kayak gitu. Pas ketemu bisa saya ingat nih Kabuki. Tapi kayak kamu 1-2 kali datang ketemu saya, konsultasi biasa gitu, saya ketemu di luar, pasti saya lupa. Rasanya kayak pernah lihat, tapi siapa gitu. Makanya nyapa aja, karena saya orangnya lupaan. Saya tidak begitu pay attention sama manusia, apalagi yang mukanya, maaf ya, mirip-mirip gitu. Di mata saya tuh mukanya mirip-mirip semua. Kayak orang bule itu ya, mukanya mirip semua. Saya nggak bisa bedain gitu. Teman-teman yang Bali gitu ya, mukanya mirip semua menurut saya. Saya nggak bisa bedain, kecuali sudah teman akrab saya, bisa saya bedain. Agak antik ya. Agak antik.
Kadang saya tuh lupa loh, lihat orang Vietnam mukanya mirip semua, orang Thailand mukanya mirip semua. Kenapa gitu? Mohon maaf, yang Cina-Cina juga mukanya mirip semua. Padahal saya Cina juga ya, biasanya orang Cina lebih bisa ngebedain Cina. Mukanya mirip semua, tipe-tipe mukanya tuh mirip semua, susah kali dibedain loh. Kecuali akrab gitu, sering ketemu baru bisa ngebedain. Jadi gitulah, belajar aja cuek dalam hidup ini. Hidup itu sebenarnya fokus itu diri kita sendiri, itu yang Tuhan ajarkan kok. Kita fokus dulu benerin diri kita sendiri, lakukan yang baik sesuai perkenanan Tuhan. Di mata Tuhan kita yang baik seperti apa. Setelah itu baru kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain gitu. Tapi kalau kamunya sibuk fokus dengan orang lain, punya pikiran di sekitarmu, maka lama-lama kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kamu akan tidak tahu jati dirimu karena kamu sibuk jadi people pleaser. Ini gimana caranya biar saya nggak diomongin? Ini gimana caranya? Capek hati. Saya kasih tahu ya, sebaik-baiknya kamu, sebenar-benarnya kamu hidup, kamu bakal tetap diomongin. Sewaras-warasnya kamu jadi manusia, kamu bakal tetap diomongin. Akan tetap ada orang-orang yang tidak menyukaimu, akan tetap ada orang-orang yang tidak sepemikiran denganmu, dan kamu akan tetap diomongin. Orang yang nikah cepet diomongin, kok nikahnya cepet banget dan gini dan gitu. Orang yang nggak nikah-nikah diomongin, udah umur 30 lebih nggak nikah-nikah. Orang yang nikahnya MBA diomongin, gak bisa jaga diri, hamil dulu sebelum nikah. Orang yang nikah gak hamil-hamil diomongin. Yang mana yang benar gak tahu. Orang yang mati muda, umur 30 mati, dibilang matinya kemudaan, ya kasihan. Orang yang 30 belum nikah, ketuaannya gak nikah-nikah. Sebenarnya dia nikah, dia tua apa muda umur 30 tuh sebetulnya. Mulut orang tuh bebas ya, dia ngomong apa. Nanti ketemu orang nih ya. Saya ketemu kakak sepupu saya. Saya kan akrab nih sama kakak-kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya rangkul saya. Is, jangan kurus-kurus, Is. Jangan kurus-kurus, Is. Habis makan. Is tuh bagusan agak berisi badannya. Gitu kata kakak sepupu saya. Kenapa? Seleranya dia, ceweknya harus agak berisi. Saya ketemu kakak kandung saya juga kayak gitu. Makan kue, dibilang kayak gitu. Kalau saya sama kakak saya kan ngomongnya santai. Manggil aja bukan koko gitu. Tsunami. Makan kue katanya. Kok kue ini kayaknya tambah kurus ya, kue nggak makan ya? Saya bilang saya emang diet, saya olahraga gitu. Private server escape tsunami. Kamu pakai headset terus ngomongnya teriak-teriak aku. Tapi suami saya bilang apa? Is bagusan kurusan. Ada yang bilang is, sepupu saya bilang apa, yang lain bilang apa? Iya bagusan kurusan. Ini kurang kurus lagi dikit, kurang ini lagi dikit. Orang tentang badan aja punya pandangan yang berbeda-beda. Ada cowok yang suka cewek yang imut-imut, badannya kecil. Tingginya yang pas-pasan gitu, 160 atau 150. Dia suka yang imut-imut gitu. Tapi ada cowok yang sukanya cewek tinggi semampai. Ya. Dari kayak gitu aja kita bisa ngelihat orang itu pemikirannya berbeda-beda, seleranya berbeda-beda. Terus kamu mau ikutin standarnya siapa? Standar siapa yang kamu mau ikutin? Standar dirimu lah. Kamu bahagia lihat dirimu di kaca kayak gimana? Kamu Itu yang paling benar. escape tsunami biar kita bisa main sama-sama. Kamu lihat dirimu di kaca, kamu nyaman gak dengan dirimu? Kamu bahagia gak dengan dirimu? Kamu rasa dirimu sudah cukup menarik gak, cantik gak? Itu. Itu standarnya. Kalau saya, selain saya melihat kaca itu, saya melihat juga orang lain yang di pandangan saya cantik, di pandangan saya menarik gitu. Ya kamu ikutin. Apa yang bikin dia menariknya kamu ikutin. Dan saya mendengarkan saran-saran dari orang-orang yang saya tahu tidak menjebak saya. Udah gitu aja. Selebihnya kalau ada orang ngomong begini begitu cuek aja. Ya, makanya di rumah perlu punya kaca yang besar. Kalau kacanya cuma sebatas gini nggak kelihatan sampai bawah, susah. Mertua saya tuh paling hobi punya kaca. Makanya beliau cantik. Mertua saya tuh cantik loh. Namanya Madam. Namanya Alden. Kalau Anda ke rumah saya yang di Jakarta, rumah saya yang di Jakarta itu kan rumah dari mertua. Mertua yang kasih rumahnya buat kita pakai. Itu cerminnya banyak banget. Dari pintu masuk sebelah kiri ada cermin. Kamu geser lagi ada cermin lagi. Masuk ke kamar mandi ada cermin lagi. Di kamar atas cerminnya gede banget. Setiap kamar ada cerminnya.
Kamar mandi semua ada cerminnya. Saya bilang ini cocok, ini memang desainnya Mami Melinda banget. Kenapa? Soalnya Mami sukanya ngaca. Nggak boleh jelek ngaca gitu. Perlu kita tuh ngaca. Anton, suaminya mana? Hei Anton, kamu kan laki-laki, kenapa kamu carinya suami saya? Kalau kamu naksir sama suami saya ntar gimana? Bahaya dong. Nih. Kenapa sih sama suami saya emangnya kenapa Anton? Kalau kamu naksir bahaya loh Anton. Makanya kalau ada yang nanya saya, kalau cari jodoh tuh yang paling penting apa Paling penting tuh beda gender. Ya, kalau kamu laki-laki carinya perempuan, kamu perempuan carinya laki-laki. Kenapa sih Anton nyariinnya suami saya? Padahal yang perempuan tuh saya loh Anton. Ada apa sih Anton ini? Heran aku. Soalnya zaman sekarang ini membagongkan tahu Anton. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Padahal perempuannya mukanya feminim gitu loh, say. Tuh temenku nih minta oleh-olehnya apa tau? Magnet kulkas. Ini udah tahun 2026, say. Emak gue yang koleksi magnet kulkas. Ini kayak mamiku aja. Pantesan dia kalau ngasih oleh-oleh selalu magnet kulkas. Mana? Takut deketin kamu suaminya marah. Saya memang bukan untuk dideketin, saya hanya untuk dilihat-lihat aja. Karena Anda punya mata, Anda boleh lihat, tapi ngedeketin emang nggak boleh. Jangankan suami saya marah, Tuhan juga nanti marah. Setan juga ikut marah. Setan di badanmu tuh marah kalau kamu deketin saya. Orang kemarin saya ngelihat artis tuh aja, setan di badannya emosi banget. Kayak ngapain nih orang di sini gitu kan. Kalau artis-artis gitu ya, sebelum mereka itu manggung, bukan sebelum manggung sih, sebelum mereka tuh diorbitkan, kalau di Indonesia tuh biasanya pasang susu. Banyak banget artis yang pasang susu. Kayaknya nggak ada yang nggak pakai, nggak ada deh yang bener-bener bersih. Setidaknya tuh pernah tuh kayak dimandi-mandiin kembang gitu tuh pasti pernah. Walaupun nggak dibilang pasang susu secara langsung ya. Istilahnya kayak auranya di booster dengan cara kesetanan gitu ya. Itu pasti. Mandiin kembang lah, disuruh mandi pakai air apalah gitu itu. Kalau di Thailand sini, kamu lihat aja deh before dia orbit sama after dia orbit, matanya tuh beda. Gitu. Nah, biasanya mereka itu kayak ada dibikinin sembayangan. Menurutnya kan sembayang tuh kayak upacaranya gitu. Nah itu tuh di badannya tuh diisi-isi. Cewek yang kemarin saya lihat itu cantik, cuman auranya abu-abu banget, gila. Jadi kayak cantiknya tuh di mata saya jadi hilang, mendep gitu. Itu tuh di badannya ada perempuan cantik banget, setannya ya cantik banget, tapi berdarah-darah gitu. Nah itu yang bikin kalau orang yang kesetanan ngelihat dia juga. Kalau saya ngelihatnya dia jadi mendep nih, auranya abu-abu nih. Tapi di mata orang lain tuh jadi cantik banget gitu. Padahal aslinya kan udah cantik, tapi karena auranya jelek, ada setan-setannya, di mata saya jadi abu-abu gitu. Jadi kayak, saya dari kemarin aku bilang ya sayangnya, make upnya tebel, ternyata dia tuh nggak secantik itu. Terus kok kayaknya amarahnya besar ya, saya ngomong gitu kayak ini. Saya ngomong juga di grup sama Cemeli dan lain sebagainya, karena mereka tahu saya suka sering kirim foto artis terus bilang nih cakep kayak gitu, untuk dijadikan contoh make upnya atau apanya gitu ya. Tapi kalau kamu lihat, kalau orang-orang biasa ngeliat tuh cakep gitu, cantik banget gitu. Saya waktu kemarin lihat, kok nggak secantik ini. Saya sampai nanya Bu Ami, loh Bu, apa ya? Kok beda banget Bu ya? Kalau cuman gara-gara pencahayaan saya nggak yakin. Karena kalau orang cantik tuh mau cahayanya agak gelap dikit, cantiknya tetap iya gitu kan. Auranya tetap iya. Ini aura tuh abu-abu, bener-bener abu-abu. Itu tuh, ya. Tapi kalau orang-orang lain lihat dia wow semuanya, bilang dia cantik. Cantik sih, cuman gimana menjelaskannya? Bingung lah. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Makanya satu-satunya
hal yang membuat kita cantik itu sebenarnya adalah hati yang damai. Rasa stres, emosi itu nggak bisa tertutupi. Tapi mungkin kok mata orang biasa nggak bisa bedain sih. Saya mata manusia yang nggak bisa ngelihat tuh kayaknya nggak bisa bedain. Tapi karena saya bisa, jadi saya ya melihatnya kok kesetanan gini modelannya gitu. Jadi sebenarnya aku harus ngefans apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Suka lihat aja, nggak boleh ngefans. Karena kita tuh tidak boleh ngefans sama manusia. Paling kita tuh mengagumi kecantikannya. Ya kan? Ih cantik loh dia gitu. Kalau jelek udah diam aja, nggak usah dipuji. Kalau cantik lu puji. Ya dong, kalau jelek kamu puji kan kamu bohong. Dosa bohong itu. Kalau jelek kamu diam aja, menghina juga nggak boleh, diam aja udah. Tapi kalau cantik kamu puji dia. Mengungkapkan fakta kalau emang dia tuh cantik. Ada nggak artis murni cantik dari Tuhan sih? Sebenarnya mereka tuh cantik, Guston. Nggak mungkin juga dia meronges banget dia jadi artis, nggak mungkin. Sebenarnya dia tuh cantik, terlepas dari perawatannya yang rahangnya ditirusin lah. Ini kan perawatannya ekstrim nih, rahangnya ditirusin, suntik ini suntik itu, di meso, di botox kayak gitu-gitu. Tapi artis tuh biasanya botoxnya cuman dikit, soalnya kalau nggak dia kan nggak bisa berekspresi gitu. Kok jadi mengupas artis ya? Sebenarnya dia tuh cantik, udah cantik, dibentuk sama Tuhan tuh sudah cantik. Yang bikin mereka salah itu adalah mereka mengisi di badannya mereka tanpa mereka sadari atau dengan sadar gitu. Kalau artis Indonesia sih, kedukun tuh udah biasa lah artis-artis Indonesia tuh. Menurut saya yang tercantik sampai sekarang Song Hye Kyo. Cuman Song Hye Kyo aura sedih dan depresinya kuat banget ya. Kalau cantiknya sih cantik banget. Kenapa jelek sekali? Umurnya berapa ya? 40 something ya? Tapi masih nggak keriput gitu. Ya, skincare Korea say dengan perawatannya pasti ciamik. Gosh, one day. Dia mah rambut panjang cocok, rambut pendek cocok, ya nggak sih? Jangan ya. Oke. Ini gimana ya konsep make upnya nih ya? Konsep make up matanya ini kok konsep ini katanya bright make up kok kayak kuntilanak gini. Gimana sih sebenarnya? Dia ini serius nggak sih? Ih serius loh dia. Serius loh dia make up artis ya kira nih. Bercanda. Lihat dong, hitam, literally hitam. Kayak ini kok pernikahan Kuntilini. Sebenarnya kuntilanak aja nggak hitam gitu, nggak seperti yang di TV tahu. Kalau di TV kan kuntilanaknya kan dibuat matanya hitam ya. Apa saya nonton zaman Susana dulu kali ya, matanya hitam gitu kan, mukanya putih gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya, nggak hitam lah. Justru kebanyakan matanya merah, paling ada hitamnya di sini dikit nih, sini dikit. Kayak mayat gitu kan, dia ada hitamnya di sini dikit. Terus bagian sininya juga kadang-kadang tuh agak lebih biru, bukan hitam, biru. Terus biasanya tuh yang kebanyakan ya, kan ada kadang-kadang yang tampilannya ekstrim. Yang kebanyakan tuh di mukanya tuh kayak ada urat-urat, kayak gimana sih ngomongnya? Urat-urat itu tuh, urat-urat pembuluh darah gitu kesannya. Tapi kan dia nggak punya darah, ya kayak gitu kesannya doang sih. Dan putihnya itu bukan putih yang kayak putih yang dibuat di filmnya Susana itu, enggak, putih mayat. Kayak kamu nggak punya darah aja di badanmu tuh gimana? Gitu biasanya tampilannya mereka. Habis itu baru udah kadang-kadang ditambahin aksesoris lainnya. Tahu aksesoris lainnya apa? Ya darah, ya luka gitu-gitu. Biar kelihatan serem aja sebenarnya. Kalau yang di film itu nggak beneran lah. 80% dilebay-lebayin. Tapi aslinya lebih serem. Gimana tuh? 80% di film dilebay-lebayin, itu aja asli masih lebih serem.
bakal. Ya. Konsepnya lembur dan anemia. Enggak. Pernikahan apa itu? Siap. Biasanya orang kalau nikah mau lebih cantik kan? Sudah marah. Kan gue udah spam nih. Biasanya kalau mau spam itu 10 gitu. Atau 15 atau 18. Tapi rambutnya Kunti panjang ya, C. Nah, Kunti itu semakin panjang rambutnya semakin kuat ya. Jadi salah satu kebanggaannya Kunti itu ada rambut yang panjang. Menurut dia semakin panjang semakin kuat. Dan Aing nggak ngerti kenapa semua Kunti paling hobi tuh gini. Dengan kuku-kuku panjang dia paling hobi begini. Kadang-kadang pengen saya lihat, pengen saya jambak juga tuh rambut. Mereka tuh paling nggak mau rambutnya yang diginiin. Makanya waktu Helena yang ke santet itu kan kenapa rambutnya dipotong tuh gara-gara itu. Yang di badannya dia Kunti. Tadi dia bilang orang kalau pakai susuk pasti diikuti Kunti, nggak selalu. Tapi kenapa banyak Kunti yang dipakai? Karena orang kalau pakai susuk itu pinginnya cantik kan. Nah mereka tuh beranggapan Kunti tuh cantik gitu ya. Ih sejak kapan Kunti cantik bego? Yang cantik itu Tuhan, bersinar. Nggak pernah Tuhan itu tidak pernah menunjukkan rupa sih ya. Tapi cahaya terangnya Tuhan itu aja langsung membuat kedamaian dalam diri kita. Cece pernah lihat? Maksudnya apa Linda? Pernah lihat apa Linda? Makan dulu sudah. Pi, stop playing game. It's time to take a bath and then have your lunch. Mami mau pergi. Dek mau tanya kenapa ucapan kita terucap terjadi? Karena ucapan kita adalah doa. Ucapan kita adalah doa. Yang sering saya umpamakan tuh ini Anda jangan lupa. Saya berkali-kali menyampaikan. Ibarat ini dunia, ini semesta, ada kita di dalamnya ya. Tangan Tuhan itu memegang semesta ini. Karena firman Tuhan berkata, baca di kitab Kejadian, bahwa roh Allah melingkupi seluruh muka bumi. Maka terbentuklah muka bumi itu. Berarti sebenarnya bukan cuma tangan Tuhan. Kalau roh Allah melingkupi seluruh muka bumi, kita ini nih ada di dalam Tuhan. Roh Allah loh melingkupi seluruh muka bumi. Tapi saya menggambarkan dengan tangan Tuhan aja. Ya. Jadi ketika apapun yang Anda lakukan, Anda ucapkan, bahkan Anda nggak perlu menutup mata dan berdoa, Tuhan sudah selalu dengar. Maka itu kenapa orang bilang ucapan adalah doa. Perkataan kita itu adalah segala sesuatu yang kita mohonkan juga ke Tuhan tanpa kita sadari. Makanya jangan sampai mulut berkata yang tidak-tidak, mulut berkata yang buruk. Kenapa ada ucapan yang ketika orang lain sakit hati itu terjadi? Ya. Pertama, ada hal yang bisa dibikin terjadi juga oleh iblis. Misalnya kita berpikir, kurang ajar ya dia gitu ya. Saya mempercontohkannya, kurang ajar ya dia nyakitin saya. Biar dia celaka nanti. Ucapanmu tuh didengar juga oleh iblis. Lalu dengan cara iblis dia dicelakai. Karena banyak orang-orang yang dia itu punya kodam atau hal-hal negatif yang ikut di badannya. Hal yang negatifnya itu yang gangguin orang itu sampai kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan, kenapa kadang-kadang ketika kita sakit hati kita berdoa ke Tuhan, Tuhan hati saya sakit sekali Tuhan, dia menyakiti saya sedemikian rupa Tuhan. Semoga Tuhan memberikan dia teguran. Lalu teguran itu Tuhan berikan sehingga dia menerima sesuatu lah ya, untuk menjadi pengingat bagi dia. Itu karena Tuhan memang memandang orang itu melakukan kesalahan, sehingga orang itu pun harus belajar dari kesalahannya. So, ini yang selalu saya sampaikan, jangan sampai kita ini berucap yang buruk, mendoakan orang lain yang buruk, itu nggak boleh. Dosa buat kita. Iya, boru huta gaul karena Anda punya pengikut banyak di badan Anda. Anda kalau marah aja lose kontrol, Anda kalau marah aja meledak-ledak kayak bukan diri Anda. Anda ngamuk tuh bukan diri Anda itu. Ikatan leluhur kuat. Terus Anda sudah tahu dan Anda memang ada
ya istilah kalau saya bilang memelihara lah gitu ya. Dan itu bukan baik untuk diri Anda aja depresi, Anda stres, frustasi, hidupnya juga nggak karu-karuan rasanya gitu loh. Ya, segala sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan. Kalau Anda mencari perlindungan, penjagaan, dan pertolongan, itu hanya dari Tuhan, Bu. Kalau Anda tanya apakah hal-hal yang mengikuti Anda itu negatif nggak untuk Anda, sangat negatif. Buktinya hati Anda nggak tenang, hati Anda nggak damai, Anda stres, depresi, Anda ngerasa hidup ini kok begini sih, ruwet dan lain sebagainya gitu ya. Kalau itu turunan pun, sekalipun itu turunan, kita bisa memutuskannya dengan pertobatan di jalan Tuhan. Apa yang melekat pada kita, kita minta Tuhan bersihkan, ya, pembersihan diri, bertobat, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bisa, tapi sulit memang. Gitu. Bertobat itu sulit. Kenapa saya ngomong fair-fairan di awal? Saya nggak mau ya tipu-tipu orang, bisa bu. Ikut Tuhan aja. Ikut Tuhan dalam bentuk bagaimana? Pertobatan yang sungguh-sungguh kita ikut di jalan Tuhan. Ya. Itu emang sulit kalau mau hidup di jalan Tuhan. Gitu. Oke? Jadi supaya lepas segala sesuatu yang negatif itu hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Did you wash your hair, Sir Nathan? Why? Kan kemarin udah. In the night? Udah. Oke. Aku sekarang. Mengenai anak saya gimana, Dek? Ya ikatannya pasti masih turun ke bawah, Bu. Yang penting Ibu mendidik anak dalam jalan Tuhan. Bagaimana ya, ibunya aja masih error mau didik anak dalam jalan Tuhan. Tapi gini lah intinya ya. Kalau ikatan itu dia tidak akan putus, dia akan terus turun bergenerasi sampai ada yang memutuskan. Dalam arti sampai ada yang hidup dalam pertobatan. Either itu ibu atau anak ibu. Ya, lebih bagus sih kalau orang yang di atasnya yang memutuskan kan. Baru putus dari anak-anak kita, gitu. Itu kata di mana? Kata firman Tuhan, Bu. Tidak ada kutuk yang tidak bisa Tuhan putuskan. Kalau kita bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baca di kitab perjanjian lama itu ada, ya. Udah ikut kan, Pak, Ma? Sudah doa saya untuk itu. Doa saja tidak cukup, Ibu. Karena firman Tuhan berkata tidak hanya untuk kita berdoa, tapi untuk kita sungguh-sungguh punya penundukan diri. Ikut firman Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan. Seperti itu, oke? Mbak tanya sekarang di mana keberadaan Tuhan? Yang pasti bukan dalam hati Anda. Karena hati Anda banyak kebencian, amarah, dan luka batin. Tuhan itu ada di hati setiap orang yang memanggil namanya. Yang sungguh-sungguh ingin Tuhan hadir. Di hati setiap orang yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan di hati orang-orang yang bersih dan beriman kepada Tuhan. Ya. Kalau Anda mau ada Tuhan di hati Anda untuk merasakan kedamaian, bersihkan dulu hatinya. Sama berhenti Anda belajar ilmu-ilmu hitam yang gak karu-karuan tuh ya. Apa sih? Udah kesetanan, makin kesetanan dengan mempelajari yang enggak. Yang Anda pelajari itu bukan sesuatu yang benar. Anda kan baru-baru mulai nih, baru berapa tahun. Makanya error, nanyanya keberadaan Tuhan di mana. Tuhan tuh ada di seluruh semesta ini. Makanya tadi saya bilang Tuhan kita itu dipegang di tangan Tuhan. Itu perumpamaannya. Boen metakon Tuhan di mana, baru masuk kayaknya. Udah baru masuk error lagi. Saya kasih tahu ya buat kalian ya. Yang emang kalian tuh udah errornya udah totalitas nih. Pesan saya cuma satu. Lu nggak apa-apa lu error. Karena nggak ada manusia yang lahir waras gitu ya. Kita semua ini punya beban hidup masing-masing. Lahirnya sih waras. Tambah gede kita tuh banyak nggak waras. Karena luka batin, kepahitan, masalah-masalah yang kita hadapi ya kan. Cuman lu jangan lupa satu hal. Lu harus berusaha ke Tuhan, jangan pernah belajar ilmu-ilmu yang sesat itu. Karena begitu kamu mengikatkan dirimu kepada iblis, udah deh. Orang yang normal-normal aja nih, yang cuman error biasa aja, mau bertobat itu sulit. Mau hidup dalam jalan Tuhan itu aja sulit, godaannya banyak. Apalagi kalau kamu sudah sukarela menyerahkan dirimu ke iblis dengan belajar-belajar kayak gitu. Ya. Bukan sulit lagi, say. Iblis gak akan mudah ngelepasin kamu. Ikatannya jauh lebih kuat. Ilmu putih ada nggak? Nggak ada. Ilmu putih itu ya ilmunya Tuhan, yaitu hanya dengan berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Nggak ada. Jangan ketipu orang bilang putih hitam nggak ada. Ya, itu hanya cara untuk menghibur dirimu kalau kamu tersesat. Putih hitam nggak ada. Yang putih satu-satunya putih itu hanya Tuhan. Yang bersih, yang kudus, yang suci hanya Tuhan. Bagaimana cara kita mempelajari ilmu Tuhan? Mempelajari firman-Nya, tunduk pada firman-Nya, itu aja. Itu ilmu kehidupan dari Tuhan. Apa ada di firman Tuhan disuruh kamu membuat anak anu? Gak ada.
Kamu hanya disuruh tunduk pada firman Tuhan. Itu dia. Makanya saya kan di sini mengajarkan ilmu putih itu sama kamu, suruh kamu bertobat, suruh ikut Tuhan. Susah kan belajar ilmu putih itu lebih susah daripada ilmu hitam dah kamu. Ilmu hitam tuh gampang sekali kamu beritual aja sekali aja kamu kedukun aja udah terkena kamu ilmu hitam itu. Udah terikat kamu jiwamu selamanya. Ikut Tuhan itu yang sulit. Makanya apa sih tantangannya belajar ilmu hitam? Nggak ada. Kowe minta gratis sama iblis juga diisi di badanmu tuh ilmu hitam. Ikut Tuhan itu yang sulit. Ilmu putihnya Tuhan itu yang sulit. Bagaimana Anda tunduk pada firman, mengolah hati, mengolah diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan hati. Bersihin hati itu paling sulit, sayang. Ngotorinnya mah cepet. Ngelepasin pengampunan sulitnya setengah mati. Jadi apa menariknya belajar ilmu hitam? Nggak ada menariknya belajar ilmu hitam itu. Kamu kalau minta apa-apa sama iblis itu paling cepet. Tapi bagaimana setia di hadapan Tuhan ya? Kayak dalam rumah tangga, selingkuh tuh gampang. Saya yakin sejelek-jeleknya kamu, sebokek-bokeknya kamu akan tetap bertemu orang yang mau diajak selingkuh sama kamu dalam pernikahan. Di luar sana. Tahu nggak? Tapi yang paling susah dalam pernikahan itu adalah berkomitmen untuk setia, untuk saling membahagiakan satu sama lain. Untuk saling punya rasa butuh dengan pasangan satu sama lain. Itu yang sulit kan? Paling enggak. Jadi kalau orang bilang selingkuh tuh tantangan, no, selingkuh tuh bukan tantangan. Kasar kata ya, kamu bayar perempuan nakal aja kamu udah bisa selingkuh. Udah bisa kamu main-main di luar. Selingkuh tuh bukan tantangan. Apa yang ditantangin dari hal seperti itu? Kamu dapetin banyak perempuan gitu, menurut kamu itu tantangan. Yang kamu dapet tuh perempuan yang murah-murah, itu masalahnya. Itu bukan tantangan. Beda kelas dong ya kalau kamu dapat Hermes sama kamu tuh beli barang bukan di Mangga 2 lagi tuh. Yang di Loakan kali lah bilangnya begitu, kan beda ya. Gitu loh. Yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana kamu setia, bagaimana kamu merawat perasaan pasanganmu, bagaimana kamu merawat pernikahanmu, merawat anak-anakmu. Stop, dua-dua stop playing tap. Stop. Dari tadi udah terlalu lama. No, stop. It's been too long. Kalau kayak gitu nggak ada yang stay di hotel, semua ikut mami. Ya. Makanya ente-ente semua nih, kalau melakukan sesuatu yang sesat itu nggak usah bangga, itu paling gampang. Selingkuh gampang, mau mabok-mabokan gampang. Mau bikin diri nggak sadar tuh gampang, mabok tuh gampang kok. Orang kamu minum berapa gelas aja pasti sudah geliangan kok. Ya nggak? Tapi bagaimana cara membuat diri kita tetap sadar, tetap eling, itu yang susah. Narkoba lu sekali lu coba, besok-besok lu ketagihan terus. Karena apa? Katanya orang kan nge-fly apa segala macam biar otaknya nggak berfungsi. Tapi bagaimana biar otakmu berfungsi, itu yang susah. Intinya segala sesuatu di dunia ini dibuat yang jelek-jelek itu lebih mudah daripada yang bener. Nah tantangannya justru kalau kamu mau jadi bener tuh bagaimana gitu. Kok justru merasa tertantang untuk jadi jelek tuh, kowe piye pemikirannya kuwi? Sopo sing ngajarke? Kan ante ya. Ada lagi yang bilang, laki-laki kalau nggak selingkuh bukan laki-laki. Laki yang jenis gimana itu? Padahal laki-laki itu yang dipegang adalah komitmennya, perkataannya dia. Ditunjukkan dengan tindakan. Yang bikin kamu jadi laki-laki sejati itu adalah bagaimana kamu bertanggung jawab. Apakah selingkuh perbuatan bertanggung jawab? Bukan, kue itu bencong sebenarnya. Tapi kue merasa keren dan gagah. Salah arahnya. Atau kamu salah arah keren pemikiranmu tuh loh. Entah karena pergaulan, entah karena otakmu konslet, aku nggak ngerti. Dah itu. Ini Pakai aja. Nggak matching ya sama bajumu. Itu baju tuh kan ada celananya. Kamu cari dong. Ada, cari. Ada, cari. Kamu tuh kalau nyari sesuatu tuh emang nggak mau sungguh-sungguh. Kemarin bilang baju nggak ada, mami cari ada bajunya. Selingkuh itu bentuk dari rasa tidak percaya diri atau sebaliknya, C.
Bisa jadi keduanya. Ada yang over percaya diri. Aku kaya, aku ganteng, aku gini, aku gitu, dia selingkuh. Ya. Ada yang karena dia tidak percaya diri. Ada juga. Dengan adanya perempuan yang mau sama dia ngerasa, oh aku lumayan kok. Cewek ini mau, cowok itu mau, gitu. Tapi itu ngakak Ci, kalau dicari mami ketemu, cari sendiri nggak nemu-nemu. Iya, heran nggak sih? Apa karena males aja mencari matanya tuh siwer. Cuman memang mencari sesuatu tuh emang bikin sebel sih. Nah, tau nggak? Dia lebih memilih dia ganti baju pakai yang dia lihat aja daripada saya suruh dia matchingin celana sama bajunya. Bener-bener. Udah setrika dulu bajunya kalau kayak gitu, jangan pakai kusut-kusut. Ikut aja dah. Alden, celanamu terbalik. Ya udah kasih mami pergi sebentar. Later I will come back here and then we go out to have dinner. Hah? Dan stop Dan. Kamu jangan bikin mami murka deh. Nanti itu tab aku kasih sama cleaning service di sini deh. Stop. 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 Sini. Alden. Celananya tuh kebalik tuh. Alden, listen to me. Celanamu kebalik. Nih anak juga satu nih makanya main game terus. Celana kebalik nggak sadar. Cie, kalau lingkungan banyak yang melanggar, gimana cara kita bertahan iman? Aku skemnya tuh apa? Iman itu kan urusan kita masing-masing. Kita boleh hidup di tengah pendosa. Makanya firman Tuhan berkata, jadilah garam dan terang dunia. Kowe nggak disuruh ikut jadi pendosa. Kowe disuruh jadi contohnya bagaimana hidup dalam jalan Tuhan. Ini kan sekarang pilihan Anda. Anda mau bagaimana? Yang dilakukan oleh orang lain, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Anda mau ikut terjerumus salah atau Anda mau menunjukkan yang benarnya seperti apa? Kan gitu. Kasih tahu nih ya, saya ini bergaul itu memang saya introvert, tapi saya punya teman-teman lumayan banyak lah dari zaman dulu. Nggak ada teman saya ketuhanan, saya. Nggak ada teman saya yang ketuhanan. Teman saya tuh ada yang hobinya clubbing. Dulu tiap minggu mereka pasti clubbing, saya nggak ikut. Kalau cuman pergi makan, dinner, saya ikut. Tapi mereka tahu saya. Saya tuh nggak mungkin mau mabuk. Saya tuh nggak mungkin mau pakai obat-obatan. Sekaku itu, saya nggak mungkin mau ikut clubbing. Jadi saya nggak pernah diajak. Ke DWP, ke apa mereka pergi, saya nggak pernah diajak. Mereka sudah tahu saya. Sampai ada yang bilang, kalau Sada yang bisa bikin Siska mau, itu berarti luar biasa. Karena mereka tahu saya sekeras itu. Saya bilang enggak, ya enggak. Mohon maaf nih ya. 15 tahun yang lalu, bahkan saat saya labil-labil ya, teman saya pakai inek depan saya biasa aja. Dia bilang, kamu nggak coba, rugi. Saya pikir apa yang mau dicoba dari kayak gitu? Orang saya sudah hidup saya sudah baik-baik saja. Kenapa saya harus bikin hidup saya nggak baik-baik saja? Bukan berarti dia pakai inek, saya harus ikut pakai inek. Enggak, ya lu pakai terserah lu. Saya tidak mencampuri urusannya dia. Saya nggak mencampuri, saya nggak bilang, nggak boleh lu pakai gitu-gitu. Enggak. Diam saya, terserah lu. Hidup lu, itu prinsip saya. Tapi gua enggak. Lu mau minum, lu mabok, lu cerita lu mabok di depannya. Kalau zaman dulu Kama Sutra, Sky Garden, dan lain sebagainya tuh, shishi apa segala macam. Saya ikut denger aja, ikut ketawa-ketawa aja. Kok bisa lu apa segala macam gitu, ketawa-ketawa aja. Saya bilang enggak, lu seharusnya jangan clubbing, lu seharusnya jangan minum-minum. Enggak, terserah. Lu mabok juga lu yang mabuk. Oh berarti Cece nggak sayang temennya? Sayang. Tapi orang punya pilihan hidup. Saya memilih jadi seperti ini. Makanya ketika saya dipakai Tuhan, mereka tidak berkomentar apapun. Karena mereka tahu saya seperti apa. Mereka adalah teman-teman dekat saya, langsung welcome, langsung nerima saya. Saya bilang, kok kalian kok kayaknya nggak ada yang bilang saya begini, saya begitu. Ah, kita tahu kamu lah, katanya. Kalau kamu yang kayak gini, kita nggak heran, katanya. Karena apa? Sesakle itu. Dunia boleh sehancur apapun. Tapi kita tetap teguh pada hati kita yang di jalan yang benar. Itu aja. Kalau saya prinsipnya sesimpel itu. Dunia boleh sesaklek, sehancur apapun. Tapi saya sudah menentukan jalan saya dan saya pilih. Ya, saya emang orangnya sekeras itu. Makanya sekarang pun, kalau mama saya pun bilang kamu jangan pelayanan, saya lawan mama saya. Bukan lawan dalam artian saya kurang ajar, tidak. Saya bilang, mami sorry. Saya tuh selalu tunduk sama orang tua saya. Walaupun ada rasa kadang-kadang, kenapa sih saya harus gini gitu, tapi saya lakukan. Saya kuliah sampai S2 tuh karena mami saya. Karena mami papi saya mau saya kuliah sampai S2. Kalau Anda tanya saya nggak suka belajar, nggak suka kuliah. Ya, karena jadwal yang kaku itu loh, saya nggak suka dengan jadwal-jadwal yang kaku. Tapi saya lakukan. Tapi ketika mami saya bilang, kamu jangan doain orang. Nanti ada serangan balik gini gitu. Konsultasiin orang aja, jangan doain. Saya jawab, mami sorry.
Saya tuh selalu nurut sama mami, tapi untuk kali ini nggak bisa. Saya harus lebih nurut sama Tuhan daripada sama mami. Mami doain aja saya, anak-anak saya, keluarga saya supaya Tuhan selalu jaga. Saya cuma bilang gitu. Bahkan ke mami saya, ketika saya ini tahu ini jalan yang benar, saya akan lakukan. Saya nggak peduli. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti jalan yang kita pilih. Makanya prinsipnya satu, Anda benar di mata Tuhan. Udah itu aja. Ya, dunia boleh kacau, Anda nggak boleh memusuhi orang yang kacau. Ya, bukan Anda ngerasa kudus, ngerasa suci, enggak. Saya kalau ketemu teman-teman saya, Anda boleh tanya teman-teman saya. Anda follow sosial media saya juga pasti tahu teman-teman saya yang mana yang sering saya tag-tag. Pernah nggak saya membicarakan Tuhan sama mereka? Tidak. Sampai ada momen di mana memang saya harus mengkonsultasikan mereka baru bicara Tuhan. Selebihnya mereka akan mengenal saya sebagai Siska yang biasa. Teman main badminton bareng, teman main pedal bareng, teman hangout bareng, makan bareng, ngobrol ngoror ngidol. Saya nggak pernah selalu menyebut Tuhan ketika bertemu orang gitu. Makanya lu bertobat semua lu begini, lu begitu. Enggak. Paling, yuk tenis yuk pedal yuk. Ngomong bahas apa, asuransi, bahas bisnis apa. Anda bergaul, itu Anda tuh bukan Anda terus-terusan harus doktrin otak orang, cuci otak orang, enggak. Tapi dari bagaimana Anda bertindak di tengah lingkungan Anda, mereka akan tahu. Bahwa Anda menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahwa buah-buah perbuatan Anda nggak jadi racun di tengah mereka, Anda nggak menyakiti mereka. Anda hadir sebagai orang yang memang Anda tulus dalam berteman, Anda baik dalam berteman. Secara otomatis, mereka akan lihat nih orang bener hidupnya, nih orang waras. Walaupun mungkin ada yang lihat juga, kok agak aneh ya, agak gini, terserah pandangannya mereka. Ya, santai aja, saya berteman sama banyak latar belakang orang kok. Ada teman saya yang Hindu Buddha telepon saya konsultasi. Saya bilang, kamu berdoa ke Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan yang mana katanya. Saya yang jelasin sama dia. Kalau dia nggak telepon saya untuk konsultasi, saya nggak bakal ngomong banyak. Walaupun saya tahu ada sesuatu di badannya dia. Saya berteman sama dia sudah cukup lama. Saya tahu ikatan-ikatan leluhurnya, saya tahu dia bisa lihat sesuatu. Sampai ketika waktunya Tuhan suruh saya ngomong, baru saya ngomong, lu bisa lihat-lihat ya? Kok kamu tahu? Nggak ada yang tahu loh, katanya. Langsung dia telepon saya. Kok kita berteman sudah lama, kok baru hari ini ngomong, kata dia. Ya, karena baru hari ini saya boleh ngomong. Sebelumnya saya hanya lihat aja, saya tahu amarahmu, kesedihanmu, apa saya tahu. Saya main badminton sama temen, sudah ketemu bolak-balik. Baru ketika lagi bicara kesehatannya, saya bilang, hatimu kan yang banyak sedihnya itu masalahnya. Saya pegang tangannya, saya doain, dia nangis. Dia bilang, kok bisa ya? Kita udah lama kenal kok baru hari ini. Karena saya tidak pernah membawa diri saya yang sok ketuhanan ke depan orang lain. Tanya deh, biarpun ketemu di Lukat Suci pun, kayak sama Meli, sama siapa-siapa gitu, ketemu saya nggak selalu ngomong Tuhan. Bercanda, saya sering tunjuk-tunjukin nih bajunya bagus nih, fashionnya keren nih, rambutnya kayak gini bagus nih. Orang diajak ngomong Tuhan terus, bukannya saya tidak mau memuliakan Tuhan ya. Orang terus diajak ngomong Tuhan, tapi kelakuannya nggak ketuhanan, orang muak lihat Anda. Anda itu hanya munafik artinya. Anda tahu teori tentang Tuhan, tapi kelakuan Anda tidak sesuai dengan apa yang diperkenankan. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan itu melalui perbuatan Anda ngomong apa juga orang tuh percaya. Apalagi yang Anda ngomong memang suatu kebenaran. Dulu teman saya yang bilang gini, Siska tuh kalau jual apa aja tuh laku. Saya bilang, kenapa saya kalau jual apa aja laku? Apa yang saya posting orang pasti mau beli. Saya bilang barang ini bagus, orang percaya. Karena apa? Saya tidak pernah bohong. Barang jelek saya bilang itu jelek tuh. Kalau bagus saya bilang bagus. Saya suka kasih info, kan kayak di live kan tiba-tiba saya bilang, nih kalau kamu ke Thailand cari ini bagus nih, ini enak nih. Saya sering sharing kan. Saya nggak jualan tapi saya suka kasih info. Jadi sekalinya saya jualan, mereka tahu. Dan mereka juga melihat bahwa saya tuh tidak pakai barang tuh yang sembarang-sembarang. Kalau jelek ya jelek lah. Mau gimana, barang jelek mau dibilang bagus tuh gimana? Saya minta air minum dong, saya kalau. Jadi intinya tuh Anda sehari-hari tuh seperti apa diri Anda. Jangan takut menjadi berbeda di tengah orang lain. Kalau Anda itu berbeda di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Yang membuat diri Anda tuh dimusuhi apa? Anda tuh terlalu ekstrim. Sekalinya bertobat, semua orang Anda cuci otaknya. Semua orang Anda ngamuk-ngamuk gitu. Anda harus ke Tuhan, Anda bertobat, kamu berdosa loh. Awakmu ya berdosa. Biasa aja. Please turn off the air conditioner buat mami dong. Matiin AC-nya dong.
Very cold. Kan ada orang-orang yang gitu kan, kamu itu berdosa loh, kamu harus segera bertobat loh, kamu tuh berdosa loh. Duduk DE ya sing dosa, awakmu ya dosa. Awakmu ya dosa. Sama-sama dosa gitu loh. Nggak usah kamu terus bilang orang lain berdosa, boro-boro dia mau bertobat lu ditempeleng nanti. Makanya saya tuh selalu bilang LGBTQ+ tuh dosa. Hal-hal yang salah ya salah. Mencuri dosa, membunuh dosa. Tapi kita tidak boleh menghakimi mereka. Dan kita tetap harus welcome terhadap orang-orang yang mungkin mereka belum mendapat panggilan pertobatan itu. Dan jangan sampai membuat mereka semakin jauh dari panggilan pertobatan. Orang-orang LGBTQ+, mereka juga manusia kok. Mereka rata-rata karena ada luka batin, kepahitan, pergaulan yang salah, ikatan-ikatan leluhur, itu yang membuat mereka jadi LGBTQ+, mental yang kacau di dalam, ya. Bayangkan orang yang seperti itu sebenarnya butuh Anda gandeng, butuh Anda pulihkan hatinya, butuh Anda bukan kita yang memulihkan hatinya, butuh Anda tuntun untuk pemulihan hatinya, tapi Anda malah musuhi. Gara-gara Anda bilang, "Oh, dia LGBTQ, dia gini-gini gitu." Makanya saya sering bilang, "Hei sayangku, sekalipun dia LGBTQ+ ya, dia tuh nggak mungkin kan juga naksir sama semua orang di muka bumi ini, say. Belum tentu juga kowe ditaksir sama dia. Kalau kowe ditaksir, jelasin aja kalau kowe itu normal, sudah. Ya kan? Hanya dosa kita tuh berbeda-beda. Bayangin kalau orang-orang seperti itu kamu musuhi semua, kapan mereka punya kesempatan untuk mendapat pemulihan hati? Karena mereka selalu merasa tertolak. Orang-orang yang merasa tertolak ini kan makin kepahitan hatinya. Bukankah kita juga makin menjerumuskan mereka? Jijik tapi jijik. Kue diapain emangnya sama mereka sampai kue itu jijik. Saya punya temen yang LGBTQ+ tuh ada beberapa lingkungan yang seperti itu. Nggak ada jijik apapun. Kue makan sendiri-sendiri, jangan makan gabung-gabung lah sama mereka. Ngobrol apa jijiknya sih kalau orang ngobrol? Otakmu yang ngerasa kamu jauh lebih baik daripada mereka. Otakmu yang ngerasa kamu jauh lebih benar daripada mereka. Sehingga kamu ngerasa mereka tuh menjijikkan dan lain sebagainya. Padahal orang-orang seperti itu, semakin kamu sakiti, dia akan semakin bergaul dengan orang yang sama dengan dia. Akhirnya dia nggak akan ketemu juga jalan keluar. Dia nggak merasakan kasih itu. Justru orang-orang yang merasa dirinya sudah waras dan benar ini, Anda yang harus menunjukkan kasih kepada mereka. Bukan menjadi penghakiman bagi mereka. Oh, kita kan ngingetin mereka. Makanya kita tuh bilang jijik, makanya kita tuh menghina-hina mereka. Kamu senengnya gimana? Kamu juga punya salah. Kalau saya ingetin kamu dengan saya bilang kamu tuh hatimu belum mengampuni, jijik sekali saya lihat hatimu. Seneng nggak kamu diingetin dengan cara kayak gitu? Dikata-katainnya kayak gitu, kamu jijik sekali, hatimu tuh kotor, kamu belum mengampuni. Dibandingkan dengan diingetin, kenapa kamu nggak mengampuni? Coba kamu lepaskan pengampunan biar hatimu tuh damai, biar hatimu tuh tenang. Belajarlah mengampuni. Lebih enak mana sama kita bilang jijik sekali, hatimu tuh kotor, hatimu tuh jahat, kamu tuh nggak mengampuni. Nah, coba mana enakan? Kalau kamu bilang kamu memberi teguran kepada mereka, ada dua cara memberikan teguran. Mau kamu langsung maki-maki orangnya, kamu jijikin, atau kamu come as a friend. Saya banyak berkonsultasi dan punya teman-teman yang LGBTQ+. Saya hanya bilang sama mereka, kamu kan sudah tahu itu salah. Ya, kalau sudah sadar itu salah, mulailah menghindari yang salah itu. Mulai coba menempuh jalan yang lurus. Deketin diri ke Tuhan. Saya kupas muka batinnya, kepahitannya, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Ada yang dilecehkan dan lain sebagainya. Maka mengampunilah. Gitu. Memang tidak mudah. Kalau mudah kan semua udah waras. Kalau mudah mengampuni itu semua udah waras. Nggak ada yang kayak kesatria dharma nih, yang kepahitan, yang belajar-belajar ilmu-ilmu ece-ece hitam tuh. Anda masih muda, jangan belajar-belajar kayak gitu kesatria. Anda lebih muda dari saya bahkan. Boleh ini mah? Enggak. Karena tadi pagi kamu udah habisin yang satunya. Itu buat nanti. Ya? Kenapa kamu kesetanan gitu sih? Kamu ngerasa hebat dengan ilmu-ilmu yang kamu punya tuh? Ngerasa dari kakekmu juga ada belajar-belajar sesuatu, jadi kamu mau meneruskan gitu. Nah, saya rasa hal-hal yang menjijikkan itu kelihatan dari perbuatan dan tingkah lakunya.
bukan dari preferensi mereka yang karena kepahitan dan luka batin mereka. Nggak tahu ya. Saya bersyukur sih dari sebelum saya bertobat saya tuh sudah ketemu berbagai macam manusia dan saya tidak pernah punya pandangan yang negatif yang buruk terhadap mereka. Baik mereka itu lesbian, mereka itu gay, mereka itu ya apapun lah mereka itu, banci sekalipun gitu ya. Saya nggak ada masalah. Karena nggak ada yang jahat sebenarnya. Yang gila banyak, yang jahat, yang punya intensi jahat ke saya belum ada. Maksudnya, boy duduk di sini, aku duduk di sini, boy ini pindah. Karena dia kok ngomong gitu kok bilang, boy full. Mana biar boy kokpitnya. Nggak waras banyak cuy, nggak waras banyak. Yang di live ini aja banyak yang nggak waras. Anda itu kan lihat orang kan dari ketikannya, itu kan kelihatan sekali. Kalau saya udah terlalu terbiasanya menghadapi orang nggak waras tuh loh, sampai saya kayak terserah lu. Kalau kata suami saya tuh orang yang paling cuek, paling nggak pedulian. Prinsip hidup saya ya, kalau bisa kamu kenapa harus saya gitu. Biar saya hanya fokus pada diri saya. Orang yang fokus pada dirinya, menata hatinya, mempercantik dirinya, dia akan bahagia. Wajahnya juga akan terlihat cantik. Karena saya pengen cantik. Ini gak usah pusing. Ketika kita berserah, yakin dan memutuskan dalam nama Tuhan, apakah bisa diputuskan karma leluhurnya? Pasti. Kalau Anda berserah sama Tuhan, berarti Anda tunduk sama Tuhan. Itu janji Tuhan, diputuskan. Waktu ini ada yang waras, satu hilang dia. Nyentuh Gustan. Sebenarnya kita aja sekarang ini belum menerima hukuman dari Tuhan, tahu? Hukuman dari Tuhan itu hanya satu. Either you masuk surga atau you masuk neraka. Antara lu dapat hadiah atau lu dapat hukuman. Dan itu di akhir zaman. Sekarang ini yang sedang kita lewati adalah hukum tabur tuai. Kalau Anda membaca firman Tuhannya benar, Anda pasti setuju dengan saya. Karena di Wahyu dikatakan bahwa penghakiman itu datangnya di hari akhir, di hari kiamat. Kapan kiamat? Hanya Bapa yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu selain Bapa. Ya. Jadi, kalau masalah kita menerima sanksi dari perbuatan kita pada Tuhan, itu nanti di hari kiamat. Saat hari kiamat, orang hidup dan mati diadili. Ya, kita itu minta pengampunan itu untuk supaya kita diloloskan dari hukuman Tuhan. Nanti itu
dan supaya kita diringankan ketika menjalani kehidupan yang sekarang. Diringankannya dalam bentuk apa? Diberi pertolongan sama penyertaan sama Tuhan. Jadi pasti ada jalan gitu ya. Untuk masalah-masalah yang ente hadapi saiki, sekarang iki, itu bukan hukuman, itu adalah hukum dari itu adalah hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Makanya yang waras tabur yang benar, ikut sesuai firman Tuhan, itu taburan yang benar, maka Anda akan menuai kebaikan. Kalau kata Robert Tremonti, yang waras ya, jangan dipelintir-pelintir ya, jangan sembarangan gitu ya. Kalau Anda bertanya sekarang kenapa kehidupan saya seperti ini, pertanyaannya kembali, apa yang Anda buat? Sudahkah Anda benar-benar tunduk firman? Sudahkah Anda benar-benar ikut jalan Tuhan? Ya, kebanyakan kita tidak sadar kita melakukan sesuatu dan mengambil keputusan yang justru di luar sama perintah Tuhan. Gitu. Makanya banyak yang kacau hidupnya. Dibilang jangan keperdukunan. Baca-baca tarot sekarang dianggap sebagai sesuatu yang keren. Bisa baca tarot tuh kayak keren, banyak orang mau belajar. Padahal kesetanan. Meramal sudah diralang, mana belajar untuk meramal. Jangankan gitu, live-live di TikTok aja paling suka nanya masa depan saya gimana. Hah? Apakah sesuai dengan perkenanan Tuhan itu? Nggak heran hidupmu makin kacau, makin buruk. Disuruh jaga lidah, lidahnya jelek. Ngomong yang enggak. Sekarang sudah bukan lidah lagi yang jelek, jarinya juga ikut jelek. Komentar yang tidak-tidak. Itu jari itu jangan dipakai untuk bikin dosa. Seandainya setiap kata buruk yang kamu ketik itu, sekali kamu tekan jarimu tuh seperti ditusuk pisau, masih gak berani ngetik yang buruk. Tapi Tuhan kan gak lakukan itu. Tapi setiap kata-kata buruk yang keluar dari hatimu itu adalah karena kamu menerima kata-kata buruk dari orang lain di sekitarmu setiap hari. Itu sebenarnya sudah hukuman buat kamu, tau gak? Kata-kata yang kamu ketik-ketik di komen yang buruk-buruk itu, hukumannya tuh bukan dari saya membalas kamu dengan buruk, enggak, atau Tuhan bikin jarimu sakit ketika ditusuk, enggak. Tapi itu pun terjadi gara-gara kamu setiap hari dikasih kata-kata yang buruk sama orang lain. Itu aja udah kasihan deh lu. Orang lain dikasih kata-kata yang penuh pujian, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Tapi kamu setiap hari dapat kata-kata yang caci maki, kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif. Kasar katanya, orang lain itu dikasih makan protein, sayur-sayuran yang bergizi, yang sehat, makanan yang enak-enak. Lu dikasih makannya tuh sampah. Itu perbedaannya. Itu aja udah kasihan. Nggak perlu dibalas hidupnya. Sampah dalam artian tuh sampah secara hati dan pikiran. Sampah dan rohani. Ya? Seandainya jarimu tuh kalau Tuhan kasih setiap kali kata buruk diketik jarimu disayat-sayat, itu baru kamu tahu rasanya. Ya? Karena nggak mungkin omongan kita kotor kalau setiap hari kita nggak konsumsi yang kotor. Nggak mungkin tubuhmu berpenyakit kalau setiap hari kamu makannya sehat. Mentalmu, hatimu nggak mungkin busuk kalau kamu tidak konsumsi yang sampah-sampah itu. Gitu. Ya? Semua itu terpancar kok. Makanya saya bilang sama Anda, lihat orang tuh, lihat dari komennya sudah kelihatan. Apa yang dikonsumsi setiap hari, sampah kah? Atau hal-hal yang baik? Kelihatan. Jadi itu semuanya selamat kan? Selamat. Jadi kalau orang tuh bertanya kenapa hidup saya kacau, Anda hanya sedang menjalani hukum tabur tuai, belum menjalani hukuman Tuhan. Ya, hukum tabur tuai, ikatan keturunan, itu yang terjadi sekarang ini kebanyakan. Bukan kebanyakan, ya itulah yang terjadi memang, hukum tabur tuai dan ikatan keturunan, itu dia. Tapi kalau masalah hukuman Tuhan nanti, itu masalah surga neraka tuh masih nantian. Bahkan untuk Anda yang sedang menjalani, untuk kita yang sedang menjalani ini aja Tuhan kasih solusi kok. Kalau kita tunduk sama Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Jalannya kita itu dibantu oleh Tuhan, dipermudah. Ya. Makanya kalau kita udah tahu ada ikatan-ikatan leluhur dari atas, ya bertobatlah, minta diputuskan supaya anak cucu kita baik ke depannya. Hidup ini bukan tentang dirimu saja, ya. Pertobatan itu sebetulnya bukan tentang dirimu saja, tapi untuk kamu juga menyelamatkan anak cucumu, menyelamatkan generasi-generasi berikutnya di dalam
di dalam kehidupanmu, supaya mereka terbebas dari kuasa-kuasa iblis, supaya mereka terbebas dari namanya luka batin dan kepahitan itu. Karena begitu kamu melakukan pertobatan, kamu benar langkahnya, otomatis ke mereka pun kamu benar. Otomatis ke dalam diri mereka pun kamu sudah didik dalam jalan Tuhan, kamu sudah berikan pertolongan, pemulihan dan lain sebagainya. Ya, mengurangi yang namanya luka batin, kepahitan itu, diperkenalkan ke Tuhan dari kecil. Itu tugas kita yang lebih dulu menyadari, gitu. Karena kita aja merasakan kan sulitnya untuk bertobat, sulitnya untuk menemukan jalan yang benar, kita aja merasakan kan. Ketika kita sudah lebih dulu menemukan, apakah Anda nggak mau tolong anak-anak Anda? Jadi pertobatan itu bukan tentang diri Anda saja, tapi sampai ke generasi-generasi bawah. Maka itu firman Tuhan berkata, satu orang berdoa dalam sebuah rumah, seluruh isi rumah diselamatkan. Itu maksudnya. Satu yang menjadi pemutus, maka yang di bawahnya akan mengikuti semua jadi dipulihkan. Satu yang berdoa, anak-anaknya didoakan, anak-anaknya dididik dengan benar, menjadi pemutus. Bahkan ketika suami melenceng, istri berdoa, suami pun masih menerima tuntunan. Sama juga sebaliknya, istri melenceng, suami berdoa, istri pun sebetulnya masih menerima perlindungan dan penjagaan. Ya. Jadi jangan berputus asa dalam pertobatan. Putus asalah melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Kalau bertobat jangan putus asa. Susah-susah, tapi bisa. Bukankah hidup itu butuh tantangan? Maka tantangan Anda adalah pertobatan. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang, mungkin ini hukuman Tuhan dalam hidupku. Hukuman Tuhan belum sampai ke kamu. Karena hukuman Tuhan tuh di akhir zaman. Di saat itulah kita semua akan dipilah. Yang ke kiri sama yang ke kanan. Gak ada yang di tengah-tengah lagi. Ke kiri atau ke kanan. Sekarang ini hanya hukum tabur tuai. Tadi dia nanya, kalau saya diselingkuhi pasangan, apakah itu hukum tabur tuai? Yes. Bisa jadi dari leluhur kita. Dulu orang tua kita seperti apa, leluhur kita seperti apa, ikatan keturunan, dosa kutu keturunannya turun ke bawah. Atau yang kebanyakan saya temukan sebenarnya adalah, mungkin orang nggak percaya ini, karena dulu saya juga nggak percaya, karena di agama Kristen, Katolik tidak diajarkan juga tentang ini secara detail, tapi ada tersirat gitu ya, bahwa hidup itu memang bukan satu kali. Ada kehidupan lampau tuh ada. Satu orang itu sebenarnya memiliki kehidupan sampai 7 kali. Jadi kebanyakan ikatan yang terjadi di kehidupan ini itu dibawa dari ikatan yang sebelumnya. Gitu. Tapi ini jarang sekali saya jelaskan, jarang saya ceritakan. Karena percaya tidak percayanya Anda dengan reinkarnasi, saya dulu nggak percaya sampai akhirnya saya melihat. Tapi reinkarnasi itu bukan seperti kakeknya meninggal langsung lahir jadi cucunya, nggak. Kita tuh nanti akan lahir di beberapa waktu ke depan lagi, jauh sekali ya, bahkan di tempat yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda kayak gitu. Tapi manusia tuh sebenarnya sama-sama aja, rohnya tuh sama-sama aja, cuman manusianya beda, dalam kehidupan yang berbeda gitu loh ya. Dan banyak sekali saya lihat justru orang-orang tuh karena ada ikatannya gitu. Enggak sih, kita semua tuh sebenarnya terikat sih. Kita semua sebenarnya terikat di setiap kehidupan. Kita berjumpa lagi sebenarnya dengan orang yang sama, dengan roh yang sama, dalam raga yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda, something like that. Dan apa yang kadang kita minta di kehidupan sebelumnya bisa jadi terjawab di kehidupan sekarang. Apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya sebagai kesalahan-kesalahan kita bisa jadi harus kita bayarkan di kehidupan yang sekarang. Ini bukan budaya Tionghoa ya. Saya yakin ini nggak bakal banyak yang bisa menerima, karena saya dulu juga nggak menerima. Sampai ketika saya dalam pertobatan, kehidupan saya, pengetahuan saya dibukakan oleh Tuhan. Saya bisa melihat hal-hal yang Tuhan perkenankan untuk lihat dari kehidupan masalah-masalah orang lain. Dan terkadang saya dapat jawaban seperti itu. By the way, Anda nggak percaya pun tidak jadi masalah. Karena ini juga memang bukan sesuatu yang harus dipikirkan terus gitu ya. Tapi Anda harus punya penerimaan dalam hidup, keikhlasan untuk menerima segala sesuatu, tidak menyalahkan Tuhan, dan sungguh-sungguhlah di jalan Tuhan. Kita hidup sekali ataupun kita hidup 7 kali, bukankah kita harus sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan? Bukankah kita harus punya penerimaan? Bukankah kita harus bertobat? Bagi Anda yang tidak percaya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Bagi Anda yang percaya, sama aja. Anda harus berbuat kebaikan kan? Anda harus ikut jalan Tuhan kan? Anda harus bertobat kan? Anda harus memperbaiki diri kan? Karena pada akhirnya mau 7 kali ataupun mau 1 kali, hari kiamat tuh ada, surga neraka tuh ada. Ya, mau Anda nggak percaya nggak jadi masalah. Mau Anda percaya pun ya apa hubungannya dengan saya, nggak jadi masalah. Tapi
Kita semua harus bertobat. Kita semua harus punya penerimaan, keikhlasan. Kita semua harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apapun itu. Anggap aja hidup cuma satu kali. Terus Anda sekarang yang sampai umur 40, 50 belum melakukan perubahan apapun, hatinya masih kotor ini. Apakah Anda yakin 20 tahun lagi Anda bisa hidup dengan baik? Lalu Anda bisa dapat surganya Tuhan? Yakin nggak? Kalau belum ya mulai hari ini. Setidaknya walaupun 40 tahun kemarin berdosa, 20 tahun ini melakukan perubahan baik. Ya kan? Kalau buat saya mau 7 kali lagi, mau 1 kali lagi, justru 7 kali lagi itu capek juga. Emang hidup gampang. Tapi 1 kali lagi belum tentu saya yakin saya masuk surga juga. Karena hidup ini nggak ngapa-ngapain aja kita udah berdosa kok. Pikiran kita, hati kita. Apalagi dengan kita yang ngaco-ngaco nih. Anda boleh bilang saya gila, Anda boleh bilang saya bohong, tapi pada intinya Anda harus tetap berjalan di jalan Tuhan kan? Sekarang umurnya berapa? Rata-rata yang nonton nih umurnya 25 ke atas sampai ada yang 70-an. Sekarang Anda sudah yakin nggak kalau 1 kali kehidupan bisa masuk surga? Ya? Yakin 1 kali kehidupan bisa masuk surga? Yakin waras bener baik nih? Anda dikasih 7 kali kehidupan aja belum tentu pantas masuk surga loh. Saya juga sama. Kita semua sama seperti itu. Apalagi cuma 1 kali. Makanya cepatlah bertobat. Jangan ditunda-tunda lagi, say. Jangan tunda-tunda lagi bertobatnya. Setidaknya walaupun gak pantas tuh kita berusaha gitu loh. Sehingga Tuhan kasihan sama kita. Kita masuk surga tuh karena Tuhan kasihan sama kita. Bukan karena kita pantas. Kalau sampai nanti kita dikasih tempat yang baik sama Tuhan ya. Murni karena Tuhan tuh kasihan sama kita. Bukan karena kita pantas. Nggak ada satu manusia pun sebenarnya yang pantas mencium bau surga tuh loh. Saking banyaknya dosa dan kesalahan kita dari pikiran, perasaan kita. Tiap hari aja ada yang kita emosiin, ada yang kita galauin, ada yang kita stresin. Gimana mau masuk surga? Laki-laki tahun berapa? Makanya mintalah belas kasih Tuhan tuh. Tapi bagaimana mau minta belas kasih Tuhan tuh kalau kita nggak jalan di jalan Tuhan? Tuhan juga bilang, kau minta kasihan aja tapi kau nggak ada nurut-nurutnya sama aku. Repot kan? Ya. Tapi kalau kita berusaha nurut, nggak nurut aja Tuhan sayang. Kalau nurut kan Tuhan lebih sayang. Udah jangan dinerakain dia geser gitu, ya seperti itulah perumpamaannya ini. Kamu bilang emang Cici tahu Tuhan mikirnya gitu. Perumpamaan, contohnya kita melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan gitu loh. Jadi diskon. Anda nggak harus percaya saya. Anda percaya firman aja. Karena 5% ikut firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah 5% dari seluruh tuntunan kehidupan. Anda ikut yang 5% aja Anda selamat kok. Kalau saya hanya dapat tambahan pengetahuan dari Tuhan itu pun dari keseluruhan rahasia semesta paling 2-3% tuh sudah paling mentok. Karena rahasia tuh hanya Tuhan yang tahu. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu, ya. Oke. Aku mau jalan-jalan nih. Bosan aku ngurusin kalian terus. Aku live tiap hari aja kalian masih error. Mendingan aku jalan-jalan sekarang ya. Aku mau shopping. Suami saya ketawa. Udah ya, suat aku ngurusin kalian ya. Sekarang ini ya. Kita doa dulu ya. Nggak tahu kenapa kita harus berdoa sekarang. Aku mau jalan-jalan, aku lagi liburan nih di Bangkok. Terus aku harus ngurusin kalian live. Nih capek saya. Kalian dikasih tahu juga bengkong. Tahu bengkong masa Bali ya bandel. Tiap hari saya live, tiap hari kalian pertanyaannya sama, tiap hari kalian error. Coba. Aku lagi liburan aja aku tetap live melayani. Biar kalian tuh nggak gila-gila. Soalnya saya tuh nggak live 3 hari aja. Saya tahu loh. Kalian itu ada yang menggalau, ada yang bingung bolak-balik nyariin kok si Cece nggak live gitu. Ngaku deh. Ada yang suntuk. Seperti biasa, matiin dong suaranya. Seperti biasa, saya berdoa, Anda berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan semesta ini, yang menciptakan diri kita. Tuhan penguasa langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah satu-satunya.
Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang sungguh ajaib, yang satu-satunya harus kami sembah dengan sepenuh hati kami. Kami datang ke dalam hadirat Tuhan, kami membawa diri kami. Layakkanlah kami seperti yang Tuhan perkenankan. Walaupun kami kotor, kami penuh dosa, di dalam diri kami masih banyak pikiran-pikiran yang salah, perasaan-perasaan yang salah, tapi kami rindu, kami ingin masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, hamba-hambamu ini memohon belas kasih-Mu atas kami. Hadirlah bagi kami satu persatu di setiap tempat-tempat kami, terutama di dalam diri kami, di dalam hati kami Tuhan. Agar kami merasakan hadirat Tuhan, merasakan kedamaian itu, merasakan bagaimana tangan Tuhan menjamah kami, memberi perlindungan kepada kami, dan mengangkat setiap beban kami. Hadirlah bagi kami ya Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak memandang ruang dan waktu. Tuhan hadir bagi setiap orang yang membuka hatinya dengan sungguh-sungguh, yang memohon agar Tuhan hadir bagi mereka, yang memohon agar Tuhan menguasai hidup mereka dan memimpin mereka. Ya Tuhan, hadirlah bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu, berikanlah kami kedamaian itu, berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami kasih yang besar dalam diri kami. Dan bila ada segala sesuatu yang negatif, yang jahat dalam diri kami Tuhan, pikiran-pikiran yang buruk, perasaan-perasaan yang negatif, roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, apapun itu Tuhan, yang datangnya bukan daripadamu, yang mengganggu kedamaian kami, yang membuat kami gelisah, membuat kami tidak tenang ya Tuhan. Hanya kepadamu-lah Tuhan kami berserah, hanya kepadamu-lah Tuhan kami memohon, karena sesungguhnya hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Kami percaya bahwa tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Semua makhluk tunduk di bawah kaki-Mu, maka sudah sepantasnya kami tunduk penuh kepadamu Tuhan. Dan kami mohon hanya kepadamu ya Tuhan, agar segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang negatif dalam diri kami, Tuhan musnahkan dan Tuhan hancurkan di dalam nama-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh. Tuhan memusnahkan dan menghancurkan segala yang jahat, segala yang buruk, yang membuat hati kami tidak tenang, yang membuat hati kami gelisah, yang membuat amarah kami naik turun, yang menguasai diri kami selain daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama-Mu semua itu dimusnahkan dan dihancurkan. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, ikatan-ikatan leluhur, segala sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam diri kami, karena seharusnya kami disertai oleh Roh Kudus-Mu saja, kami disertai oleh perlindungan dari-Mu saja, dan kami seharusnya melekat hanya kepada-Mu saja. Maka segala sesuatu yang jahat itu musnahkanlah ya Tuhan. Hancurkanlah ya Tuhan, baik dalam diri kami, di tempat-tempat kami, semuanya Tuhan. Karena kami ini sepenuhnya milik-Mu. Kami berserah penuh ya Tuhan. Maka musnahkanlah yang jahat itu. Yang Tuhan perkenankan untuk musnah, dimusnahkan di dalam nama-Mu. Berikanlah kami kedamaian dan ketenangan. Tuhan menggantikan semua dalam diri kami dengan hadirat Tuhan yang nyata. Dengan kasih Tuhan. Dengan ketenangan dan kelegaan. Kami yang berbeban berat datang kepadamu dan Engkau meringankan setiap beban kami. Kami yang dalam kegelisahan datang kepadamu dan Engkau memberi kami kedamaian. Kami yang dalam ketakutan dan kekhawatiran datang kepadamu dan Engkau memberi kami ketenangan ya Tuhan. Lihatlah dalam diri kami Tuhan. Padamkan api amarah. Padamkan semua yang negatif dalam diri kami. Tuhan beri kami hati yang baru. Hati yang penuh cahaya dan terang Tuhan. Hati yang penuh kedamaian. Setiap luka-luka kami Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan seperti air yang hidup dalam hati kami, yang meresap ke dalam diri kami, yang memberikan kami kehidupan dan menyembuhkan kami, yang memberikan kami pemulihan yang sejati, baik secara rohani maupun jasmani kami. Tuhan, pulihkanlah hati kami, bantulah kami melepaskan pengampunan. Bantulah kami untuk punya kasih yang lebih besar, karena Tuhanlah sumber kasih. Karena itu kami ingin Tuhan hadir dalam diri kami. Kami berserah penuh Tuhan, ini diri kami Tuhan, hadirlah bagi kami. Kami berserah penuh Tuhan, ini diri kami Tuhan, tinggallah di dalam kami. Ya Tuhan, berikanlah kami tuntunan dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Segala tuntunan-tuntunan yang baik, agar kami tidak tersesat dan tidak salah jalan kami dalam mengambil keputusan.
Agar dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami memperoleh jalan keluar dan tidak membuat masalah baru. Agar dalam setiap tindakan-tindakan kami berbuat yang benar di mata Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan itu. Tuntun kami, bawa kami dalam jalan Tuhan. Bawa kami ke dalam langkah yang benar yang Tuhan perkenankan. Dalam pikiran kami, Tuhan taruh hikmat kebijaksanaan. Dalam hati kami, Tuhan taruh hikmat dan kebijaksanaan. Tuntunan yang benar, perkataan firman, perkataan yang penuh dengan kuasa. Karena iman kami terus bertumbuh kepadamu ya Tuhan. Jangan sampai kami melenceng jalannya daripada jalan-Mu. Jangan sampai perbuatan dan perkataan kami tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi bawalah kami untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam diri kami. Ya Tuhan, kami tidak pernah sempurna. Tapi Tuhan menyempurnakan kami dengan pengampunan daripada-Mu. Segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kami, Tuhan menutupi semua itu. Aib-aib kami Tuhan tutupi semua itu. Maka kiranya jangan sampai juga diri kami ini Tuhan, pikiran kami, mata kami, hati kami, lidah kami hanya berfokus pada kesalahan orang lain, pada aib orang lain. Tapi kami lupa memperbaiki diri kami ya Tuhan. Tegurlah kami bila kami salah Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan dosa-dosa dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri kami sebagai berkat. Pulihkanlah hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Apa yang jadi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tiada harta yang lebih berharga selain daripada Engkau. Kami sadari itu ya Tuhan. Yang kami butuhkan hanyalah Engkau. Karena Tuhan Allah yang mencukupi. Tuhan Allah yang menyediakan. Karena itu Tuhan, biar kami melekat. Biar kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar kami terus bersama-sama dengan Tuhan. Berilah kami damai sejahtera itu, yaitu Engkau sendiri yang hadir bagi kami. Beri perlindungan, penjagaan, penyertaan, dan pertolongan bagi kami dan orang-orang yang kami kasihi. Dekatkan kami dengan segala sesuatu yang baik, dengan segala sesuatu yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan jauhkanlah kami dari semua yang jahat, dari semua yang buruk. Segala sesuatu yang Tuhan perkenankan, biarlah itu yang kami terima dan kami jalani. Berikanlah kami berkat-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami segala sesuatu yang Tuhan pandang pantas untuk kami terima. Tuhan, ajar kami untuk berserah. Ajar kami untuk menerima. Ajar kami untuk tunduk kepadamu ya Tuhan. Ubahkan hati kami dan terus tuntunlah kami Tuhan. Biarlah apa yang jadi perkenanan dan kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Termasuk doa-doa kami. Bila seringkali apa yang kami minta jauh dari perkenanan dan kehendak-Mu ya Tuhan, maka biarlah hanya perkenanan dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Karena kami percaya dan kami tahu tidak ada rancangan-Mu yang buruk, tidak ada rencana-Mu yang salah Tuhan. Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi kami. Dan kami tunduk penuh, kami berserah penuh. Amin. Yahweh, Yahweh, Shira, 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 Yahweh, 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 Tera, Tera, na Yare, Shira, Shira, na Yare, Yahweh, Yahweh, Tera, Tera, Yahweh, 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 Tera, Shira, Yahweh. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, dikuduskanlah Engkau ya Tuhan. Apa yang Anda rasakan ketika berdoa? Vin, kebanyakan teori, Yot, kebanyakan teori, Davidian, Mesianik, semua bahasa kalian yang saya nggak ngerti sama sekali. Kalian tuh yang kesetanan-kesetanan tuh kebanyakan teori. Ruwet kalian tuh jadi hidup jadi manusia tuh. Ruwet semuanya. Diajak doa aja ruwet, orang berdoa, kue ngetik yang enggak, bukan kue ikut berdoa. Memang kesetanan susah. Kalau orang kesetanan tuh saat orang berdoa tuh ruwet dia. Susah, ya.
Sedih tapi lega, ringan, rasa happy. Saya nangis C, thank you C, nambah damai di hati. Aku nangis aja dari tadi, dahi berdenyut. Terima kasih Tuhan dulu Bu Rina, baru terima kasih C gitu loh. Pas banget aku join malah doa, no puji Tuhan, damai sejahtera. Lu hidup tuh kebanyakan teori tau gak? Aliran ini, aliran itu, aliran ono, aliran ini. Ruwet jadinya orang-orang nih. Ke Tuhan tuh kebanyakan teorinya lah, udah intinya terserah lu lah ya. Aku damai C, tenang, lega C, tenang, damai, puji Tuhan ya. Kalau Anda merasakan ketenangan dan kelegaan, berarti Anda merasakan hadirat Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan itu. Benar, dahiku juga agak sakit dikit, tapi damai. Kan tadi saya awalnya doa pembersihan soalnya. Ya saat kita doa pembersihan, setannya malah datang. Kadang-kadang gitu saya. Terima kasih Tuhan, tetaplah tinggal dalam hatiku. Terima kasih untuk doanya lebih tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera senantiasa menyertai kita Cici cantik. Amin. Untung bisa stay sambil ruwet orang-orang itu yang langsung minggat. Biasanya semakin marah dia, semakin panas, semakin marah. Kalau live jam berapa aja biar saya ikutin? Nggak tentu Bu Wiwi. Tapi Bu Wiwi bisa follow telegramnya Lukat Suci, karena biasanya saya broadcast di situ. Saya kalau live, kalau disuruh aja saya live Bu. Kalau enggak saya juga males Bu. Ngomong tuh capek loh Bu. Apalagi saya sebenarnya males bicara orangnya. Sama suami sama anak aja saya bicaranya dikit. Saya kalau berdoa keluar air mata Cece, kayaknya masalah hilang kalau kita berdoa sama Tuhan. Ya iyalah, kalau Anda berdoa sama setan makin banyak masalah Anda. Tapi yang saya seneng ya, ketika kita selesai berdoa setelah live, itu banyak sekali hati yang jauh lebih tenang, yang lebih damai. Bahkan ada yang merasa tubuhnya lebih ringan, lebih enak gitu ya. Itu tuh kuasa Tuhan semua. Karena saya juga nggak akan berdaya apapun. Jarak kita ini jauh. Saya lagi di Bangkok sekarang. Anda di Indonesia, Anda mencar. Ya, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Ya kan? Tapi kenapa kalian semua bisa merasakan kedamaian? Ya. Anda boleh bilang saya sesat. Anda boleh bilang saya aliran ini, aliran itu, terserah Anda bikin aliran segala macam. Tapi kenapa ketika saya berdoa Anda merasakan kedamaian itu? Kenapa ketika saya bilang ayo kita berdoa bersama minta hadirat Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh hadir bagi Anda? Sekarang Anda berkaca diri, Anda berdoa sendiri, apakah Anda merasakan kedamaian yang sama? Jangan sembarangan lidah Anda bilang sesat. Ya. Kenapa Tuhan hadir bagi saya yang sesat? Tapi ketika kamu berdoa bersama orang lain, belum tentu kamu merasakan kedamaian itu. Saya bilang belum tentu, karena ada yang merasakan juga. Karena saya hanya salah di matamu, saya tidak salah di mata Tuhan. Maka ketika saya menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Ya kan? Kalau masalah matamu dan hatimu itu memang urusan kamu sih, jadi nggak bisa ditolong. Udah ya, mau shopping saya hari ini mau belanja, titipannya Eri dan kawan-kawan sih. Kalau sama saya mau beli untuk diri saya sedikit. Ya. Jangan terlalu kesetanan di live ini, ya. Nggak ada gunanya juga ente kesetanan, saya juga nggak peduli. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan Anda pemulihan hati, membuat Anda lebih tertolong. Segala sesuatu yang positif Anda ambil, yang negatif Anda nggak usah ambil. Anda nggak cocok, nggak usah di live ini, Anda skip aja, ya. Saya nggak mencari follower, saya juga nggak mencari umat, ya. Dan saya nggak pernah minta uang dari Anda. Saya live tiap hari, saya nggak minta juga Anda bayarin kuota saya nggak minta Anda kasih saya gift dan lain sebagainya, ya. Anda waras, puji Tuhan. Anda nggak waras, kasihan deh lu. Kalau Anda keluarga saya, baru Anda harus waras, karena saya nggak berurusan sama orang gila-gila dalam keluargaku. Kalau gila di keluargaku coba urusin kok. Oke. Mau komentar apa juga terserah lu, sangat. Komentar Anda nggak bikin aku kenyang. Komentar Anda tidak menghasilkan apapun. Mau waras kayak mau nggak kayak terserah. Coba kalau ada yang bisa ngejelasin sama Ibu Lisnawati, tolong bantu jelasin diketik ya. Capek saya ngomong loh. Masalah saya percaya sama Tuhan Yesus apa enggak? Coba kalian jelaskan ke Ibu Lisnawati, karena dia pertama kali hadir di sini.
sebenarnya live-nya Lukat Suci ini apa. Ya, coba kalian kasih tahu dia. Tolong, bantu. Tuh Eri, jelasin tuh sama Bu Lisnawati, Ri. Aku butuh juru bicara sekarang, karena aku lagi mau pakai lipstick biar aku cantik. Masa marah-marah gak pakai lipstick? Kan kurang cantik ya. Setidaknya kalau marah-marah harus cantik. Apalagi marahnya sama setan. Biar setannya minder, karena setan tidak cantik. Jelasin, Ri. Gini ya Bu Lisnawati ya. Saya tuh Kristen Katolik, Bu Lisnawati. Masakah saya nggak percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Sedangkan saya seorang Kristen Katolik dari saya kecil. Tidak berubah sampai hari ini, saya masih seorang Kristen Katolik, Bu Lisnawati. Ya. Tapi Bu Lisnawati harus tahu juga, saya melayani tidak terikat dalam gereja manapun, saya hanya melayani Tuhan. Dan saya melayani untuk semua agama, orang-orang yang Tuhan perkenankan. Ya. Saya bukan pendeta juga. Itu kan jabatan yang diberikan manusia. Saya ini hanya melayani orang-orang yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan mau. Ya, saya tidak menyebut diri saya apapun, makanya saya dipanggil Cece aja. Itu juga saya nggak kasih nama diri saya Cece, karena Anda lihat saya Cina, Anda panggil saya Cece semuanya. Orang nama saya Siska, kalian aja manggil Ceca Cece, udah nggak apa-apa juga sih. Cece di dinding itu cicak-cicak di dinding ya saya. Agama apa aja boleh datang di sini, ya. Karena saya memberikan tuntunan untuk hidup benar dalam jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perkenankan. Orang-orang yang punya masalah, yang datang berkonsultasi, kalau dapat jawabannya dari Tuhan ya saya sampaikan. Yang sering saya bantu lihat itu adalah kondisi hati kalian. Karena salah satu karunia saya adalah tahu hati orang, tahu pikirannya orang, apa yang harus diperbaiki supaya imannya bertumbuh kepada Tuhan. Kalau sudah menghadapi masalah, kadang-kadang Tuhan kasih solusi ya kasih tahu. Ya, tapi kebanyakan solusinya tuh adalah menumbuhkan iman ke Tuhan itu dulu gitu. Saya juga Tuhan kasih karunia penyembuhan, datangnya tuh dari akupuntur sih kalau saya ya, gitu. Nggak, Bu Lisnawati saya ngejelasin, jadi biar paham, biar nggak salah gitu. Kan Ibu tadi nanya, jadi penjelasan itu panjang. Jadi karunia saya itu sebenarnya penyembuhan jasmani rohani. Rohani itu adalah untuk menumbuhkan iman, makanya kenapa saya terus pidato untuk orang manusia tuh ke Tuhan, Bu. Kadang-kadang saya jawabin orang kalau ada sakit penyakitnya tuh apa, saya kasih tahu. Dan kalau kita bertemu dan Tuhan perkenankan, penyembuhan yang saya lakukan tuh dari akupuntur gitu, sama herbal. Terus apa lagi ya? Kadang saya juga bingung sih tugas saya tuh apa, Bu. Kadang-kadang saya ngedoain setan biar dia keluar dari tempat-tempat yang mau ditempati. Kadang juga saya ngusir setan, maksudnya itu ya, bukan ngedoain setan. Kadang-kadang juga saya ngedoain roh-roh yang minta bantuan untuk didoakan supaya mereka dapat tempat. Kayak gitu. Banyak tugasku. Ngedoain orang luka batin kadang-kadang kalau Tuhan perkenankan ya. Iya, intinya apapun yang Tuhan perkenankan lah, Bu. Itu yang saya kerjakan. Kok nggak Protestan sih? Kok lu ngatur-ngatur agama orang sih? Orang Katolik lu suruh jadi Protestan. Nanti orang Protestan lu suruh jadi Islam. Lu gila lu. Nggak usah lu ngatur-ngatur agama orang, say. Agama itu pilihan hati, kenyamanan kita. Kok ente tiba-tiba banget nggak Protestan? Kenapa emangnya harus Protestan? Entah kalau udah Protestan bilangnya nggak Muslim, C. Ntar nggak Muslim, nggak Hindu, C. Lu suruh gua 5 agama apa gimana? Intinya aku adalah seorang Kristen Katolik. Nggak usah kamu ribet-ribet masalah agama aku. Jadi kalau Anda memang mau stay di live, ya stay, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau emang ada tuntunan-tuntunan yang Anda rasa bisa Anda terapkan dalam kehidupan, yang saya ngomong itu adalah sesuatu yang benar dan baik, ya lakukan. Kalau nggak melakukan juga nggak apa-apa sih ya. Kembali lagi, hidup itu hidup masing-masing, say. Anda gila, Anda waras. Anda gila di sana mempengaruhi hidup saya nggak? Kenal juga nggak ini? Ya kan? Anda gila, Anda nggak kenal saya. Kalau Anda suami saya, Anda gila itu bahaya buat saya. Kalau Anda kakak saya, Anda gila itu bahaya buat saya. Anda kenal saya juga nggak? Kita ketemu muka juga nggak pernah. Di situ ente kelaparan, ente error juga urusannya ente. Yang paling tersiksa keluargamu. Punya keluarga yang error, ya kan? Kalau I nggak ada urusan sama ente, gitu. Cece umur berapa? 17. Bantu jawab 36.
Ya bulan Mei ini saya 37 sih. Ya sekarang masih 36. Ya, udah ya. Saya mau jalan-jalan, you know. Gara-gara kalian aku jalan-jalan siang-siang, nggak sih, bercanda. Emang aku mager. Jadi gimana nih, anaknya ikut nggak? Yang satu kok tidur? Mau ikut update boleh. Gak usah lah kalau cuma mau belanja. Ya mami cuman belanja aja kok. Kamu tunggulah di sini anak-anakku ya. Boleh gak ikut update? Kemalam belanja 11 baju 12. Cici punya karunia, ya bisa dibilang begitu ya. Happy shopping. Ini shoppingin barangnya si Eri nih. Tuh seminggu sekali kali. Eri ada barang apa juga aku mau cek gitu si Eri. Bentar dulu, lupa minum kolagen nanti kulit kita tidak paripurna. Kulit di AC terus jadi jelek loh. Saya di Bangkok ini kan banyak di AC ya. Di hotel kan AC terus. Udah gitu ke mall juga AC terus kan. Kulit tuh kering banget loh. Kalau saya di Bali kan saya pagi udah nggak di AC, badminton ngapa-ngapain, jarang di AC kan. Maksudnya di AC sih di AC tapi nggak sesering itu. Di sini kulit kering, aku merasa diriku jelek jadi. Spill kolagennya dari Korea nih, PDRN. Kamu jangan beli yang di Indonesia karena dia pelsong. Di Korea aja satu boxnya 300.000 gitu. Di sini ada yang jual 80.000. Kalau yang ini nih, boxnya warna pink gitu. Saya pernah iseng cari di marketplace, dijual cuma 90.000 atau 80.000 pelsong saya. Yang aslinya 300.000. Saya nitip sama teman dari Korea. Jangan beli yang palsu ya, nanti untuk bukan cuma kena scam, ini kan dimakan. Kalau lu beli sepatu palsu masih nggak apa-apa kali. Ya kakimu sakit sih paling. Kalau misalnya dia jelek banget. Kalau kamu beli kolagen palsu nggak UGD lu, metong ntar. Ya kan say? Orang kolagen kudu ditelen ngono kuwi. Palsu terus piye? Dut nanti. 300 di berapa sih 30? 300 sih 30 dia. Gak mau ikut update. Ask to your daddy, don't ask me. Please lah. Suplemen palsu ntar muka jadi panuan, bukan lagi ginjalnya Seminggu jebol say. tabung. Minumnya langsung 2 kali cek, enggak tuh satunya prebiotik. Oke, bye bye. Lactofit itu kan prebiotik. Kok udah aksen Thailand masa sih? Enggak lah. Satunya prebiotik, satunya baru kolagen. Kan beda nih. Ini Lactofit nih prebiotik. Ini kolagen. Intinya ya perempuan harus urus diri lah biar cantik. Oke, bye-bye. Malam live jangan malam ya, Cik. Duh banyak kali requestnya. Live aja udah alhamdulillah, ngantuk juga tuh tahu live tuh. Capek. Ya Guston diusahakan ya Guston. Nah itu Cik, si Ungu aku mau titip bulan April dia ke Korea lagi. Kalau dia ke Korea lagi nanti kau titipnya sama dia ya. Oke, aku nggak ke Korea soalnya. Korea yang ke aku. Bye.